811 menyebarkan sayap seseorang sebelum melonjak. Jangan panik, tetap tenang untuk melakukan kontrol. Truk servis akan segera tiba di tempat Anda. Kontrol sebaik mungkin untuk mencegah tabrakan. Sebaliknya, menara pengawas tampak sudah tenang. Kontrol. Tentu saja, dia akan mengontrol tetapi dia mengendalikan pesawat agar segera lepas landas. Xie mendorong kontrol siklik untuk berbelok dengan cepat. Pesawat miring saat berbelok karena kecepatannya yang tinggi. Kedua sayapnya bergetar saat bergerak lebih cepat dari biasanya menuju lurus ke landasan. Sky 9, ini peringatan. Beraninya kalian membajak pesawat. Ini pelanggaran besar. Saya ulangi, ini pelanggaran modal. Hentikan segera, jika tidak, pangkalan memiliki hak untuk menghancurkan kalian semua. Suara dari menara kendali terdengar dingin. Xie bertanya-tanya bagaimana mereka bisa ditemukan secepat itu. Dia berpikir bahwa dia telah berpura-pura dengan baik. Su Lizhi yang duduk di barisan belakang tiba-tiba menarik sesuatu dari atas kabin. Saya pikir inilah yang mengungkap kita. Itu adalah kamera kecil yang mampu mentransmisikan gambar di dalam kabin ke menara kontrol. Menara kontrol dapat menyesuaikan dengan frekuensi video dan mengawasi bagian dalam kabin. Ye Xinglan berseru, cepat. Aku tahu. Xie mendorong cyclic control tetapi tidak ada cukup waktu untuk pergi ke landasan pacu ketika sirene yang tajam berbunyi. Dia bisa melihat samar-samar bahwa barikade yang digunakan untuk menutup landasan pacu di kejauhan sudah naik perlahan. Bahkan jika mereka bisa sampai ke landasan pacu, tidak mungkin untuk lepas landas sekarang. Cahaya dingin berkilauan di mata Xie. Dia menarik kontrol siklik dengan tangan kanannya saat dia melemparkan pesawat ke belakang. Seketika, dorongan reaktif menekan keempat orang ke kursi mereka dengan paksa, sementara secara bersamaan 3 orang di luar kabin bisa merasakan kekuatan yang luar biasa ditransmisikan dan aliran udara yang intens menghantam tubuh mereka. Tang Wulin meraung keras, battle armor out. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu melepaskan armor tempur mereka secara bersamaan. Tang Wulin tidak terkecuali karena dia juga mengandalkan helm dan topengnya untuk mengurangi dampak kekuatan. Pesawat tiba-tiba mendapatkan kecepatan tetapi tidak dalam kondisi stabil. Kokpit Skywing F7 miring ke atas dan berdenyut sebelum seluruh pesawat tiba-tiba menerjang ke depan. Landasan tempat pesawat melaju saat itu belum menjadi landasan. Landasan pacu masih lebih dari 300 meter. Di sisi lain landasan pacu adalah hamparan padang rumput yang berfungsi sebagai jalur bergemuruh. Itu dianggap halus tapi jelas tidak kokoh. Sinar oranye terang yang tajam keluar dari knalpot Skywing F17. Itu menutupi 300 meter dalam sekejap mata. Mereka telah berlari ke padang rumput dalam hitungan detik. Xie meraung marah saat dia menarik kontrol siklik di tangannya dengan kekuatan penuh. Padang rumput itu lebarnya hanya 400 meter dan area sebelumnya adalah barak yang panjang. Jika mereka masih tidak bisa lepas landas, mereka akan menabrak barak. 4 orang di kabin melepaskan armor tempur mereka bersamaan saat Xie menarik cyclic control. Tidak ada yang ingin mati dan situasinya tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak berhasil mencapai landasan sebenarnya untuk lepas landas. Oh, Su Xiaoyan menjerit tajam saat Skywing F17 bergetar hebat di padang rumput. Dia menyaksikan tanpa daya saat mereka dengan cepat mendekati ujung padang rumput dan hendak menuju dinding beton kokoh di depan. Pada saat inilah pesawat itu berguncang dengan tiba-tiba. Kekuatan pendorong Skywing F17 berkobar saat kokpit miring ke atas. Semua guncangan tiba-tiba berhenti, sementara tembok beton di depan tampak seperti ambruk. Suara pecahan kaca datang dari bagian bawah pesawat. Pada saat berikutnya, mereka sudah berada di udara. Wow, kami sudah di udara. Xie berteriak kegirangan. Telah terjadi tabrakan. Periksa situasinya dengan cepat. Ye Xinglan meraung marah padanya. Xie melirik meteran sebelum dia mengangkat bahu dan berkata, maaf, tapi saya tidak mengerti. Menurut Anda, apakah saya benar-benar telah mempelajari cara menerbangkan pesawat hanya dengan mengamati operasinya hanya beberapa hari? Namun demikian, kami setidaknya terbang sekarang. Kami terbang di udara dan ini dikenal sebagai membubung. Haha, percepat. Saat dia mengatakan itu, dia menggunakan kontrol siklik untuk meningkatkan kecepatan. Suara amukan dari menara kontrol bergema dari headphone-nya, segera kembali ke markas. Jika tidak, kami akan segera meluncurkan rudal darat ke udara. Ini bukan peringatan, ini perintah. Pada saat inilah aliran sinar jiwa menyapu udara dari tanah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tidak ada keraguan bahwa sinar jiwa digunakan untuk memperingatkan mereka. Pukul aku jika kamu bisa. Sejujurnya, kami adalah Shrek Seven Monsters saat ini. Tunggu saja sampai kamu menimbulkan kemarahan Akademi Shrek jika kita terbunuh. Xie meraung sekali sebelum dia memutuskan komunikasi dengan tiba-tiba. Di menara kontrol pangkalan Korps Angkatan Darat Laut Utara. Situasi di dalam menara kendali sangat kacau. Sistem kontrol menunjukkan bahwa Skywing F17 hanya membutuhkan 700 meter untuk lepas landas paksa di landasan pacu anak perusahaan. Meskipun mereka menyadari situasinya, semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba sehingga semua orang menjadi lengah dan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi tersebut sekaligus. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Staf di tempat itu semua bingung ketika mereka mendengar tentang Shrek Seven Monsters di komunikator. Mayor pasukan khusus benar tentang Korps Tentara Laut Utara yang mirip dengan halaman belakang Akademi Master Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran. Karena alasan inilah orang-orang di sini bahkan lebih sadar akan kehadiran Akademi Shrek. Tidak ada satupun siswa yang lulus dari Akademi Shrek di Korps Angkatan Darat Nordsea karena alasan politik. Mereka tidak dapat melakukan itu tanpa dukungan federasi untuk semua orang yang tahu bahwa Master Jiwa paling luar biasa di benua ini berasal dari Akademi Shrek. Namun, terlepas dari diskriminasi mereka terhadap Akademi Shrek, mereka mengerti apa arti kata Shrek Seven Monsters.
Label itu menandakan seluruh Akademi Shrek. Jika 7 monster Shrek mati di sini, itu akan menjadi acara yang mampu membangkitkan emosi seluruh federasi. Komandan tertinggi Menara Kontrol, Liu Ming, berubah menjadi hijau karena marah. Apa yang terjadi di sini? Sejak kapan Shrek Seven Monsters tiba di pangkalan Korps Angkatan Darat Northsea? Dia hanya menerima informasi bahwa pangkalan itu menangkap beberapa orang licik yang mungkin dari Akademi Shrek. Mereka akan dibebaskan beberapa hari kemudian setelah ditahan. Namun, menurut laporan Mayor, para siswa Akademi Shrek ini seharusnya diikat dengan borgol segel jiwa dan helm segel roh. Bagaimana mereka bisa menerbangkan pesawat? Mayor, apa yang kita lakukan? Staf Menara Kontrol semuanya melihat Liu Ming. Liu Ming bernafas dengan cepat. Segera hubungi Jenderal. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Northsea, Letnan Jenderal Shen Yue, adalah generasi terbaru bintang terang di ketentaraan. Dia baru berusia 38 tahun dan dia telah dipromosikan menjadi Letnan Jenderal oleh Federasi. Jenderal, begitulah situasinya, mohon saran. Kolonel Liu Ming menyelesaikan laporannya secepat mungkin. Sisi lain komunikasi terdiam sesaat. Luncurkan resimen terbang kata langit. Luncurkan resimen Misha Northsea nomor 1. Pastikan keamanan mereka. Luncurkan pelindung udara. Paksa mereka untuk turun dan kembali jika memungkinkan. Pastikan keamanan mereka meskipun mereka menolak. Iya, salinan. Label Shrek Seven Monsters benar-benar berpengaruh. Bahkan seorang letnan jenderal yang tidak berdamai dengan Akademi Shrek tidak berani membiarkan hal yang tidak diinginkan terjadi pada orang-orang ini di wilayahnya. Shen Yue berdiri di kantornya mengenakan pakaian militer. Pakaian militernya rapi dan rapi. Tidak ada bekas penuaan di wajahnya. Dia tampak berusia 30 tahun dan tampak sangat cantik. Dia adalah seorang akademi cantik di masa itu ketika dia belajar di Akademi Master Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran. Kirim Mayor Bing Feng untuk menemuiku. Shen Yue menekan tombol di mejanya dan mengirimkan pesanannya. Shrek Seven Monsters. Shen Yue mengerutkan kening karena mereka telah menerima informasi bahwa murid pelataran dalam Akademi Shrek ada di sini untuk misi ujian. Dia menyadari tradisi Akademi Shrek karena dia pernah mengirim orang-orangnya ke pulau itu. Sebagai perwira Resimen Korps Angkatan Darat Laut Utara dan juga wakil komandan Komando Militer Timur Laut, dia memiliki kewenangan di dalam korps tentaranya sendiri untuk melakukannya. Namun, tindakannya menuai kritik dari otoritas yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Jadi, pulau itu tetap menjadi misteri baginya. Kelompok orang ini berasal dari Shrek. Selanjutnya, mereka menyebut diri mereka Shrek Seven Monsters. Jika ini benar, mungkin ada masalah lagi. Akademi Shrek selalu menjaga orang-orangnya. Jika sesuatu terjadi pada 7 monster Shrek saat mereka berada di sini, tidak mungkin dia bisa menenangkan kemarahan Akademi Shrek tidak peduli seberapa rasional penjelasannya. 7 monster Shrek tidak hanya dipilih. Bahkan, mereka akan diperiksa lagi setelah sekian lama ketika generasi Shrek Seven Monsters sebelumnya pensiun setelah memberikan jasanya. Selain itu, prinsip kualitas sebelum kuantitas dijunjung sedemikian rupa sehingga posisi tersebut akan tetap kosong jika tidak ada yang cukup memenuhi syarat untuk menyandang gelar tersebut. 812 target yang diperoleh di udara. Generasi Shrek Seven Monsters sebelumnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang mengesankan. Pernah ada kejadian unik yang mengakibatkan tewasnya 2 anggota dari generasi Shrek Seven Monsters. Saat itu, Akademi Shrek yang selama ini lembut dan tenang tiba-tiba memamerkan taringnya. Itu adalah pembalasan yang mengerikan yang tersisa dalam ingatan orang-orang. Shen Yue membaca tentang insiden ini di file rahasia militer. Insiden khusus itu mengakibatkan perubahan langsung 16 anggota federasi baru. Publik tidak pernah mengetahui apa yang terjadi selama insiden tersebut, tetapi hal itu menyebabkan kekacauan yang sangat besar di tingkat yang lebih tinggi dari seluruh federasi. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada informasi yang tercatat di file tersebut. Hanya disebutkan bahwa konsekuensinya sangat serius. Setiap orang yang terkait dengan 2 Shrek Seven Monsters yang telah meninggal menderita melalui perubahan berbeda yang tidak ingin mereka terima. Sementara itu, pesawat yang diterbangkan Xie sudah terlanjur naik ke angkasa. Skywing F-17 bergerak jauh lebih cepat dari Misha biasa. Dalam sekejap mata, laut sudah berada di cakrawala. Jelas bahwa Xie tidak berpengalaman dalam mengoperasikan pesawat, tetapi dia masih bisa menangani dasar-dasar sistem pemandu. Ia langsung menuju ke arah laut setelah mencapai ketinggian yang cukup tinggi. Mereka perlu mencari pulau itu sekarang. Di manakah sebenarnya itu? Xie menatap ke kejauhan. Jarak pandang di udara adalah 30 km. Namun, dia segera berhenti dan menatap setelah menyadari bahwa tidak ada satu pulau pun di laut yang jauh, tetapi hamparan pulau. Seluruh kepulauan dengan setidaknya 1 atau 200 pulau padat menutupi wilayah perairan yang luas di kejauhan. Apa yang kita lakukan? Dia secara alami berasumsi Ye Xinglan melihatnya juga. Ye Xinglan memutar matanya. Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Saya bukan kapten, dan kami juga tidak bisa berkomunikasi dengannya. Mari terbang sebelum kita membahas lebih jauh. Yang terburuk menjadi yang terburuk, kita akan mendarat dulu sebelum kita mencari pulau itu. Xie berbicara dengan marah, ini kejam dari akademi yang hanya memberi kami waktu 15 hari. Tinggalkan saja garis pantai yang tertutup rapat, bahkan peta yang mereka sediakan pun palsu. Ini jelas bukan pulau. Tahan. Tunjukkan petanya. Su Xiaoyan yang duduk di belakang tiba-tiba berbicara. Peta itu ada di tangan Ye Xinglan saat dia bertanggung jawab atas navigasi. Dia melewatkannya. Su Xiaoyan berbicara, tidak peduli seberapa licik akademi tersebut, setidaknya bentuk pulau di peta yang mereka berikan tidak mungkin salah. Xinglan, cari menurut bentuk pulau. Lihat apakah kita dapat menemukan pulau dengan bentuk yang sama jika dilihat dari atas, maka kita akan menuju ke arah itu.
Mata Ye Xinglan berbinar saat dia menjentikkan jarinya. Anda ada benarnya di sana. Su Xiaoyan, kamu sangat pintar. Ayo terbang ke sana. Ye Xinglan menunjuk ke arah Nusantara. Cahaya ungu bersinar di matanya saat dia menatap ke kejauhan untuk mencari pulau dengan bentuk yang mirip dengan yang ada di peta. Sementara itu, Tang Hulin menutup matanya rapat-rapat saat dia berdiri di belakang pesawat, dengan angin kencang menerpa tubuhnya. Untungnya, dia memiliki ikatan kuat dari Kaisar Blue Silver untuk diandalkan, serta daya tahan tubuhnya. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan sampai sejauh ini. Dia tidak tahu situasi apa yang terjadi di bawah posisinya. Dia hanya bisa menunggu Xie dan yang lainnya menemukan lokasi yang benar sekarang. Pada saat inilah dua lolongan terdengar tiba-tiba. Tang Hulin mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat ke atas untuk menemukan dua bayangan gelap menyapu sisi Skywing F-17 dalam hitungan detik. Itu juga pesawat tempur tetapi dengan kecepatan lebih cepat dari yang mereka miliki. Kedua pesawat tempur itu berbalik dan menghalangi jalan pesawat mereka, terbang selaras dengan itu. Segera setelah itu, dua pejuang lagi muncul di sisi mereka dan dua lagi muncul di belakang mereka. Semua pesawat tetap pada kecepatan yang sama dengan mereka. Sekali lagi, suara itu datang melalui earphone Xie. Anda diperintahkan untuk segera kembali. Jika Anda menolak untuk mematuhi, kami akan melepaskan tembakan. Xie berbicara dengan nada menghina, tembak jika kamu bisa. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mendorong cyclic control untuk meningkatkan kecepatan pesawat dan terbang ke bawah secara diagonal. Tinggalkan korps tentara Nordsea, bahkan Ye Xinglan sangat terkejut dengan manuver ini. 6 pesawat tempur di langit dengan tergesa-gesa mengubah arah saat pesawat terus mengelilingi mereka. Namun demikian, tidak ada keraguan bahwa keterampilan terbang Xie tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Shen Yue, mengenakan seragam militernya, telah berjalan ke menara kontrol secepat yang dia bisa. Mayor yang telah menangkap kelompok 7 Tang Hulin berdiri di sisinya, tetapi ekspresinya tampak sedikit tidak nyaman. Bagaimana situasinya? Letnan Jenderal Shen Yue bertanya pada Kolonel Liu Ming. Mereka sangat keras kepala dan menolak untuk mundur. Kami berusaha sekuat tenaga untuk memblokir mereka untuk mengurangi kecepatan mereka dalam mendekati Kepulauan Iblis, tetapi sangat berbahaya bagi mereka untuk membelok tanpa kendali. Ini mungkin bisa mengakibatkan bencana besar setiap saat. Letnan Jenderal, haruskah kita memulai akuisisi target lintas udara? Kolonel Liu Ming berbicara dengan suara yang dalam. Shen Yue mengerutkan kening. Berapa lama sebelum resimen Misha Nordsea nomor 1 berada di posisi? Kolonel Liu Ming menjawab, T kurang dari 1 menit menuju posisi. T-20 detik untuk pasukan lanjutan mencapai posisi. Shen Yue menghela nafas lega. Mulai akuisisi target lintas udara segera ketika resimen Misha sudah siap. Bawa mereka kembali padaku. Ingat, saya ingin mereka hidup. Tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti mereka. Dimengerti, pesawat tempur lebih ahli dalam serangan udara. Itu adalah tugas yang sangat sulit untuk menyelesaikan akuisisi target tanpa bantuan resimen Misha. Di Skywing F-17, bajingan ini mengira mereka bisa menggunakan radar ekor untuk mempengaruhi kita. Apa yang kita lakukan jika kita tidak bisa keluar? Xie sangat marah. Mereka sudah sangat dekat dengan Nusantara, tetapi 6 pesawat di udara diterbangkan dengan sangat baik sehingga mereka terus-menerus memblokir dan memaksa F-17 mereka terbang keluar jalur. Jika bukan karena beberapa upaya berani Xie untuk memaksa jalan keluar dengan mengancam akan bertabrakan, sangat mungkin mereka akan kembali ke pangkalan Korps Angkatan Darat Laut Utara. Namun, ini bukanlah caranya. Xie hanyalah seorang amatir. Dia memiliki kendali yang sangat terbatas atas pesawat, dan dia tidak benar-benar mencoba untuk menabrak. Dua pesawat pihak lain berbelok terhenti dan menggunakan aliran udara dari ejektor turbin untuk menyerang pesawat mereka. Ini membuat pesawat mereka tenggelam ke bawah dan menyimpang dari jalur semula. Pesawat lain juga menggunakan metode yang sama untuk memaksa mereka terbang ke samping. Tidak ada keraguan bahwa 6 pesawat pihak lain itu dikemudikan oleh awak pesawat ahli. Mereka memiliki terlalu banyak trik saat berhadapan dengan pemula seperti Xie. Tanya kapten apa yang harus kita lakukan. Haruskah kita mendarat dari udara terlebih dahulu? Ye Xinglan ragu sejenak sebelum berbicara dengan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan buru-buru membuat beberapa gerakan tangan sederhana di Tang Hulin melalui kanopi pesawat. Tang Hulin telah melihat rangkaian efek yang disebabkan oleh pesawat di sekitarnya secara alami. Cahaya dingin berkilauan di matanya saat dia melambaikan tangannya ke Su Xiaoyan lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Pada saat inilah Xie tiba-tiba berteriak keras di kabin, Misha. Dengan meraung, total 6 Misha terbang di bawah pesawat mereka. Kecepatan Misha tidak lebih lambat dari pesawat tempur. Semua Misha yang muncul dengan cepat di bawahnya dilapisi dengan cat hitam. Sementara itu, lubang ejeksi menonjol keluar dari bawah ke 6 pesawat yang mengelilinginya. Segera setelah itu, jaring besar ditembakkan dengan kecepatan tinggi ke udara, diarahkan ke Skywing F-17 mereka. Jaring ditembakkan sedemikian rupa sehingga jaring menghindari pelepas turbin pesawat dan segera dikencangkan setelah pesawat tertutup. Kekuatan 6 pesawat jauh lebih besar dari pesawat tunggal mereka, jadi mereka ditarik kembali ke pangkalan. Akuisisi target udara telah berhasil. Biarkan saja melihatnya dengan matanya, Tang Hulin bahkan belum pernah mendengar metode ini sebelumnya jadi ini adalah pengalaman yang membuka mata baginya. Sementara itu, Tang Hulin, yang selama ini berjongkok di belakang pesawat, tiba-tiba duduk tegak. Kemudian, makhluk besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Pada saat itu, ke-6 pesawat yang melakukan akuisisi target di udara, 6 Misha hitam bermanuver di bawahnya yang bertugas menjaga keamanan dan juga menara pengawas sedang mengawasi situasi mereka dengan cermat. 813 mengendarai naga di pesawat tempur. Menara kontrol memiliki pemandangan-pemandangan yang paling jelas.
Dengan menggunakan radar besar, mereka bisa menangkap gambar langit yang jelas. Sebenarnya, jika tentara Laut Utara ingin menembak Tanggulin dan yang lainnya dari langit, itu akan menjadi tugas yang sederhana bagi mereka. Dengan sistem pertahanan udara Korps Angkatan Darat Nordsea, mereka pasti tidak bisa menghindari bola meriam jiwa begitu ditembakkan. Meski begitu, bisakah mereka benar-benar melakukan itu? Bahkan jika Tanggulin dan yang lainnya telah meminjam pesawat mereka, mereka adalah orang yang menarik. Mereka tidak dapat menggunakan tindakan kekerasan apapun atau mereka akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, mereka harus mengandalkan metode yang lebih lembut untuk menangkap mereka. Meskipun mereka tidak dapat membunuh 7 monster Shrek, mereka pasti diizinkan untuk menangkap mereka. Memang, meskipun kematian mereka akan memiliki konsekuensi yang mengerikan, penangkapan mereka akan menjadi pukulan telak bagi Akademi Shrek. Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy atau militer dapat dengan berani menyatakan, apakah ini Shrek Seven Monsters yang Anda pilih sendiri? Mereka tidak istimewa. Itulah mengapa Letnan Jenderal Shen Yue secara pribadi mengambil alih komando operasi ini. Dia menunggu mereka ditangkap dan dibawa kembali. Namun, pemandangan berikutnya membuatnya menatap dengan mulut ternganga. Di angkasa, 6 pesawat yang telah menyelesaikan akuisisi di udara berputar untuk membawa kembali pesawat yang berisi Shrek Seven Monsters. Tiba-tiba, entitas yang sangat besar memecahkan jaring besar itu. Mereka bisa melihat dengan jelas di SKYWING-17 sepanjang 36 meter sosok yang sangat besar dan megah, setinggi lebih dari 60 meter. Ukurannya yang luar biasa mengagumkan untuk dilihat. Itu sangat menakutkan sehingga saat muncul, itu langsung menyebabkan SKYWING-17 dan 6 pesawat di sekitarnya jatuh. 6 pesawat pasti lebih kuat dari 1 pesawat tunggal. Itulah dasar akuisisi target lintas udara. Namun, ketika target memiliki penambahan tiba-tiba dari naga tuan, situasinya sangat berbeda. Pesawat tunggal itu membuat 6 pesawat lainnya menukik. Mereka langsung menuju lautan di bawah mereka. 6 mesia hitam masih di bawah sana. Karena lengah, pesawat yang jatuh hampir bertabrakan dengan mereka saat mereka berpencar dengan tergesa-gesa. Tanggulin mengangkat tangannya, dan pohon anggur Blue Silver Emperor menghancurkan kanopi kokpit SKYWING-17. Deru angin langsung memenuhi seluruh kokpit. Kokpit pesawat sekarang terbuka dan terbuka. Xie, persiapkan kecepatan penuh. Kondisi pesawat mereka menjadi sangat aneh. Karena Overlord Dragon menungganginya, ekor pesawat mengarah ke bawah saat menarik ke bawah ke-6 pesawat lainnya saat turun. Tuan Naga sepertinya sedikit bingung. Itu tidak mencatat apa yang terjadi. 6 pesawat di sekitar mereka akhirnya bereaksi. Mereka dengan cepat menyerah pada jaring penangkap dan tersebar di udara. Karena gaya gravitasi yang kuat, ke-6 pesawat ini tidak dapat lagi menjaga stabilitasnya sendiri. Mereka berpencar dengan berguling. Bahkan pilot terbaik pun akan membutuhkan waktu dan ketabahan mental yang kuat untuk mempertahankan kendali atas pesawatnya dalam kondisi seperti itu. Mempercepat, Tanggulin berteriak keras. Overlord Dragon lenyap seketika dan dia kembali ke bagian belakang pesawat. Tanaman merambat kaisar biru memanjang dan membungkus diri di sekitar 4 orang di dalam pesawat. Xie mendorong tuas throttle ke depan. Pesawat itu bergetar hebat di udara sebelum berakselerasi ke arah baru. Xie merasa seolah-olah dunia berputar-putar. Dengan kecepatan yang tiba-tiba, pesawat itu keluar dari area dengan ke-7 orang di belakangnya. Pesawat naik dan kemudian sistem kontrol secara alami mempertahankan ketinggian terbang. Mereka beruntung karena sedang menuju ke arah Nusantara. Saat ini, ke-6 pesawat masih belum bisa menstabilkan diri, dan 6 mesia hitam sudah bergegas ke arah mereka. Prioritas tertinggi adalah memastikan keamanan sekutu mereka, jadi mereka siap untuk diselamatkan. SKYWING-17 yang dikemudikan oleh Shrek Seven Monsters seperti burung kecil yang melepaskan diri dari sangkarnya saat terbang langsung menuju kepulauan. Kurangi ketinggian, Tanggulin berteriak pada Xie. Tanpa halangan dari kanopi kokpit, suara Tanggulin dapat dengan mudah mencapai sasaran yang dituju. Xie terengah-engah, ini keterlaluan, Kapten. Semuanya, bersiaplah. Pada hitungan ketiga, saya ingin semua orang melepaskan sabuk pengaman mereka. Kalimat ini secara alami ditujukan kepada 4 anggota yang duduk di dalam kabin. Bersiaplah, Xie tertawa dan melepaskan tuas gas. 1, 2, 3. Tanggulin meneriakkan nomor-nomor itu. Tak lama kemudian, dia melompat dengan kuat dari bagian belakang pesawat. Pada saat yang sama, tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang terhubung ke tubuhnya menarik kargo mereka dengan tiba-tiba. Di bawah kendalinya, 6 sosok itu sepertinya mengikutinya dan bebas dari pesawat pada saat bersamaan. Mereka muncul di langit, mereka bertujuh, dibungkus oleh Kaisar Blue Silver. Mereka membentuk bentuk yang aneh. Apa itu mungkin? Di menara kendali, Mayor Bing Feng menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dengan skuad 6 pesawat tempur dan 6 mesia hitam, mereka masih bisa menerobos formasi mereka. Ketika Tanggulin dan yang lainnya melompat keluar dari pesawat, SKYWING-17 sudah memasuki wilayah Nusantara dan terus terbang ke kejauhan. Unit mesia besar telah tiba di belakang mereka, tetapi mereka tidak melewati batas Nusantara. Anehnya, SKYWING-17, yang baru saja menerobos melewati batas, tiba-tiba jatuh dengan tajam. Itu jatuh dari langit dan jatuh ke kedalaman Nusantara. Semacam cahaya ilusi muncul dan kemudian menghilang ke udara tipis. Tidak ada tanda-tanda ledakan dari tabrakan. Tanggulin saat ini tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan agility subbun yang telah disiapkan oleh Sulizi sebelumnya ke dalam mulutnya untuk mengurangi berat badannya sendiri. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Yue Zhengyu dan Yuanen Yuehui mengulurkan sayap mereka bersamaan, membentuk sepasang hitam dan putih.
Mereka mengendarai arus udara saat mereka berusaha keras untuk menstabilkan tubuh semua orang sebanyak mungkin dari samping. Ini terasa luar biasa. Luar biasa. Xie berteriak dengan semangat. Ini jelas merupakan peristiwa paling menggembirakan yang pernah dia alami sejak lahir. Dengan keterampilan pilotingnya, bahkan hampir tidak pada level pemula, entah bagaimana dia berhasil mengeluarkan rekan-rekannya dari pengepungan ketat yang baru saja mereka masuki. Apa yang bisa membuatnya lebih bersemangat dari itu? Jantung Tang Wulin berpacu saat lingkaran cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Segera, ketujuh anggota itu merasa seolah-olah tubuh mereka tidak berbobot seperti melayang di udara. Tulang torso Raja Naga Gunung memberi Tang Wulin keterampilan jiwa kontrol gravitasi. Ketika dia bertarung dengan Master Jiwa Jahat, Tang Wulin telah menggunakan keterampilan ini berkali-kali. Selain kontrol gravitasi, ada keterampilan jiwa lain yang tampaknya bersifat defensif, tetapi Tang Wulin belum dapat menggunakannya. Dia merasa bahwa dia hanya bisa menggunakan keterampilan jiwa defensif ini ketika dia mencapai basis kultivasi 7 cincin. Oleh karena itu, Nature S Child bukanlah keterampilan pertama yang dia peroleh tetapi tidak dapat digunakan. Jenderal, Kolonel Liu Ming berseru dengan suara yang dalam di dalam menara kendali. Alis Shen Yue terjalin erat. Namun, bagaimanapun, dia adalah seorang atasan, jadi dia masih bisa menjaga ketenangannya. Lupakan. Biarkan mereka masuk. Sekarang saya percaya bahwa mereka adalah Shrek Seven Monsters generasi ini. Pantau terus aktivitas apapun di Kepulauan Setan. Persiapan tempur level 3. Tidak ada gunanya membiarkan mereka masuk ke tempat itu. Iya. Persiapan tempur level 3. Shen Yue berbalik untuk melihat Mayor Bing Feng. Saya pikir saya pantas mendapatkan penjelasan. Mayor Bing Feng berdiri tegak dan memberi hormat. Ya. Shen Yue berbalik dan berjalan keluar. Mayor Bing Feng dengan cepat mengikuti di belakangnya, menyesuaikan langkahnya dengan miliknya. Kolonel Liu Ming memperhatikan saat mereka pergi. Hanya ketika mereka berada di luar jangkauan pendengaran, dia menghela nafas lega. Saat itu masih pagi dan keributan sudah terjadi. Itu membuatnya merasa sangat gelisah. Hasil dari investigasi sudah keluar dan dikirimkan kepada mereka. Lu Fu dan krunya aman dan sadar kembali. Tidak ada korban jiwa, tapi mereka kehilangan SKYWING-17. Bagi militer, ini merupakan pukulan berat. Apalagi, Kepulauan Setan adalah wilayah terlarang bagi mereka. Ketika orang-orang dari Akademi Shrek memasuki area itu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Secara alami, mustahil bagi mereka untuk mengambil kembali pesawat tempur tersebut. Tang Wulin memiliki kemampuan untuk mengamati dengan cermat kepulauan di bawah mereka setelah mereka menstabilkan diri selama meluncur di udara. Mereka bisa dengan jelas melihatnya dari sudut pandang mereka di langit. Ada pulau-pulau besar yang mencakup area yang luas, tetapi tampaknya agak terlalu sepi. Pulau-pulau kecil ini semuanya gelap gulita, dan medannya sangat rumit. Ada beberapa tutupan vegetasi tetapi semuanya tampak hitam juga. Seolah-olah pulau-pulau dan segala isinya diwarnai dengan lapisan tinta. Lebih aneh lagi, di sekitar pulau-pulau ini dalam jarak 300 meter, air lautnya berwarna hitam. Itu sangat kontras dengan samudra biru yang jauh. Tanpa ragu, itu pasti bukan lokasi biasa, dan ini akan menjadi tempat pelatihan militer mereka. Tang Wulin pasti tidak berpikir bahwa mereka telah mengatasi semua kesulitan mereka hanya dengan tiba di kepulauan ini dalam waktu 15 hari. Tanpa ragu, kesulitan sebenarnya kemungkinan besar akan dimulai dari sini dan seterusnya. Sana, Ye Xinglan tiba-tiba berseru, saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk sesuatu. 814 mendarat. Ye Xinglan selalu mengamati kepulauan ini. Dia sedang mencari pulau yang mirip dengan yang ada di peta yang disediakan oleh Akademi. Saat mereka melihat ke arah jari telunjuknya, memang ada pulau yang lebih besar yang mirip dengan yang ada di peta. Tang Wulin tidak perlu memberi perintah. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui telah menyesuaikan arah mereka dan mereka meluncur menuju pulau itu. Mereka saat ini berada sekitar beberapa ribu meter di langit dan turun perlahan. Tiba-tiba, ketujuh orang itu merasakan tubuh mereka gemetar pada saat bersamaan. Seolah-olah ada benda tak terlihat yang menopang mereka sejenak. Tak lama kemudian, ruang di sekitar mereka sedikit terdistorsi untuk sesaat. Mereka kemudian melanjutkan penurunan bertahap. Untuk sesaat, Tang Wulin dan yang lainnya merasa sedikit bingung. Namun, pada radar Korps Angkatan Darat Nordsea, ketujuh dari mereka telah lenyap. Gaya gravitasi terasa semakin kuat. Itu menarik ketujuh dari mereka, dan mereka jatuh dengan kecepatan lebih cepat. Tang Wulin berteriak dengan suara yang dalam, tetap tenang semuanya, kami akan baik-baik saja. Xiaoyan, Star Chain. Tubuh Su Xiaoyan bersinar dengan cahaya cincin jiwanya. Dia melepaskan keterampilan jiwa keempatnya, rantai bintang emas cemerlang yang dengan cepat menghubungkan semuanya bersama. Saat mereka melompat keluar dari pesawat, mereka berada kira-kira 3.000 meter di atas tanah. Dari ketinggian 3.000 meter, jika mereka melakukan terjun bebas tanpa sayap, waktu yang paling lama adalah 2 menit sebelum mereka jatuh ke tanah. Bahkan dengan sayapnya, hanya 5 menit telah berlalu sebelum mereka hampir menyentuh tanah. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu telah memakan roti kacang haus darah. Mereka mengepakkan sayap dengan sekuat tenaga sambil berusaha menstabilkan tubuh agar tidak hancur berkeping-keping saat mendarat. Tang Wulin bertindak sebagai penghubung saat dia menghubungkan semua orang melalui tanaman merambatnya yang tebal. Dia sangat tenang. Dia hampir tidak bingung dengan situasi yang mereka hadapi. Semakin dekat mereka ke tanah, semakin jelas pandangan mereka. Tanahnya benar-benar hitam, tapi tidak terbuat dari batu atau tanah. Di pulau tempat pegunungan naik dan turun, tumbuhan menutupi dataran. Anehnya, tanaman ini juga berwarna hitam. Karena itulah, dari jauh pulau itu tampak seperti monster hitam.
Dengan peningkatan armor tempur mereka, Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui berhasil menstabilkan diri meskipun gaya gravitasi lebih kuat. Mereka terbang menuju pulau target mereka saat mereka semakin dekat ke tanah. Semuanya, persiapkan dirimu. Saat Tang Wulin meneriakkan pengingat itu, 5 cincin jiwa di tubuhnya bersinar redup. Tanaman merambat Blue Silver Emperor keemasan kebiruan menjulur dari tubuhnya dalam jumlah yang meningkat. Ketika mereka hendak menyentuh tanah, Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengepakkan sayap mereka dengan cepat untuk mematahkan momentum mereka. Namun, ketujuh dari mereka masih menyerbu ke tanah seperti meteor yang mengejar bulan. Pada saat ini, cincin jiwa kedua di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor segera menjadi setebal paha seseorang. Begitu tanaman merambat menyentuh tanah, mereka membungkuk ke bawah. Dengan ketahanan yang kuat dari tanaman merambat elastis, mereka secara drastis meredam dampak jatuhnya Tang Wulin yang bertindak seperti bantalan untuk melembutkan pendaratan. Seberkas cahaya keemasan yang menyerupai naga kecil emas bersinar terang. Itu mendorong keras ke tanah, dan rebound yang kuat mengirim Tang Wulin terbang lagi. Dia menjabat tangannya, dan Kaisar Blue Silver yang memeluk rekan-rekannya juga bergetar. Segera, mereka terlempar kembali ke udara. Dengan demikian, kekuatan tumbukan hilang. Mereka melayang di udara sejenak sebelum mereka jatuh ke tanah meski kali ini pelan-pelan. Dia menarik Kaisar Blue Silver-nya setelah mereka semua mendarat dengan selamat. Mereka lebih takut daripada terluka. Ini benar-benar menggembirakan. Xie berteriak dengan penuh semangat. Benar-benar menggembirakan karena ini adalah pengalaman terjun payung pertama semua orang. Namun, seluruh rangkaian kejadian masih dalam jangkauan yang bisa diatur. Meskipun Tang Wulin bukan pilotnya, dia adalah dalang yang mengoordinasikan strategi mereka dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu benar-benar jenius terutama ketika dia melepaskan Overlord Dragon. Itulah yang memungkinkan mereka mengguncang pesawat tempur dan Misha dari ekor mereka. Jika bukan karena penurunan kecepatan tinggi yang tiba-tiba, tidak akan mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari putaran tersebut. Korps Angkatan Darat Nordsea bukanlah organisasi yang mudah untuk ditangani. Bagaimana kabar semuanya? Tanya Tang Wulin. Kami baik-baik saja. Yang lain memberi isyarat kepada Tang Wulin yang menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Mereka semua adalah Master Armor Perang satu kata. Meskipun mereka terkena kekuatan tumbukan saat mendarat, kemampuan pertahanan armor tempur mereka cukup untuk melindungi mereka. Tang Wulin memberi isyarat dan yang lainnya dengan cepat berkumpul dalam formasi di sekitarnya. Tang Wulin, Ye Xinglan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui mengepung 3 lainnya. Hanya sekarang selama jeda singkat mereka bisa mengamati lingkungan mereka dengan lebih baik. Laut di timur laut benua itu membeku. Itulah mengapa pulau ini sebagian besar ditutupi oleh hutan jenis konifera yang tampak hijau mewah. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa semua pohon, vegetasi, dan bahkan tanah itu sendiri benar-benar hitam pekat seperti tinta. Itu membuat ketakutan di hati mereka ketika mereka melihatnya. Seolah-olah ada banyak bayangan hantu yang bersembunyi di lanskap. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan merasakan aura di sekitarnya. Dia memperhatikan bahwa meskipun semuanya di sini berwarna hitam, itu tidak dipenuhi dengan aura elemen gelap yang pekat. Semuanya normal. Itu tidak jauh berbeda dari hutan pada umumnya. Ada apa dengan tempat ini? Hati Tang Wulin sedikit goyah. Karena tempat ini dikenal sebagai Pulau Iblis, pasti ada yang unik. Apa yang disebut pelatihan militer akademi di tempat ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Bahkan Penatuakai dan yang lainnya memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat mereka berada di sini. Tidak sulit untuk berspekulasi ahli mana yang menjadi Hyper Doulos adalah orang-orang yang sangat berbakat dan luar biasa ketika mereka masih muda. Kapten, apa yang kita lakukan sekarang? Xie bertanya dengan lembut. Tang Wulin menjawab, mari kita istirahat secara bergiliran. Pertama, kita perlu waktu untuk pulih dan dalam kondisi prima. Mereka tidak bisa membajak secara membabi buta. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu baru saja mengonsumsi roti kacang haus darah barusan, dan mereka menghabiskan banyak uang. Yang lainnya juga kelelahan dalam berbagai tingkat. Pendaratan barusan telah membuat mereka cukup terkejut baik secara fisik maupun mental. Tampak jelas bahwa mereka perlu menenangkan semangat mereka sebelum mencoba hal lain. Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Xie duduk lebih dulu untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. 4 lainnya membentuk lingkaran di sekitar mereka. Cincin jiwa ketiga Tang Wulin menyala dengan lingkaran cahaya menyebar keluar darinya, arai emas Blue Silver. Itu memiliki kemampuan pengupasan elemen dan keterampilan jiwa pengendali kolektif yang kuat. Zhengyu, Yuanen, kalian bisa istirahat juga. Seharusnya tidak masalah dengan Xinglan dan aku yang berjaga. Baik, efek setelah Blood Taas Bin Buns mulai memanifestasikan dirinya. Meskipun basis kultivasi Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu tidak lemah, mereka masih menghabiskan banyak energi mereka. Yue Zhengyu, khususnya, telah menggunakan pengorbanan sebelumnya yang menghabiskan banyak energi hidupnya. Setelah usaha habis-habisan barusan, dia benar-benar kelelahan. Cahaya ungu berkedip-kedip di mata Tang Wulin. Dia melepaskan mata setan ungu dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Kemudian, dia diam-diam mengulurkan Kaisar Blue Silver keluar saat dia merasakan sumber kehidupan di pulau ini. Sejak kekuatan spiritualnya mencapai alam spirit abis, indranya lebih sensitif dari sebelumnya. Apalagi setelah digabungkan dengan Blue Silver Emperor, cukup mudah baginya untuk berkomunikasi dengan flora. Pada saat ini, Xie yang pertama kali duduk tiba-tiba membuka matanya. Dia berkata dengan ketakutan, mengapa tidak ada energi asal? Saya tidak dapat memulihkan kekuatan jiwa saya. Suaranya hampir tidak pudar ketika yang lain membuka mata mereka juga. Mata mereka juga menunjukkan keterkejutan. Mereka memiliki perasaan yang sama. Di pulau ini,
mereka tidak merasakan adanya energi asal apapun. Sebuah pikiran melintas di benak Tang Wulin. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk merasakannya. Memang benar, Pulau Iblis kosong. Dia tidak membutuhkan Blue Silver Golden Array. Sepertinya tempat ini sudah mengalami elemental stripping. Semua aura lainnya normal, tetapi energi asal tidak dapat ditemukan. Tanpa energi asal, mereka tidak memiliki sumber energi untuk memulihkan basis kultivasi mereka. Kekuatan jiwa bisa habis kecuali mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa sama sekali. Namun, bagaimana mungkin? Sebagai seorang master jiwa, terutama orang yang telah mencapai pangkat seorang raja roh, seseorang secara tidak sadar akan mengeluarkan kekuatan jiwanya. Memanfaatkan kekuatan jiwa seseorang untuk melindungi tubuh seseorang adalah norma dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penanaman metode misterius surga adalah proses yang berkelanjutan. Kekuatan jiwa seseorang akan digunakan terus-menerus. Meskipun disipasi kekuatan jiwa seseorang berada pada level rendah, itu masih penipisan. Jika seseorang berada di tempat yang sama sekali tidak memiliki energi asal, dia bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan jiwanya karena secara bertahap akan mengering. Ekspresi Yue Zhengyu berubah saat dia berkata, apakah ini tanah terlarang yang legendaris? Tang Wulin menatapnya, ada apa dengan tanah terlarang? Yue Zhengyu berkata dengan suara yang dalam, itu tertulis di catatan kuno klan kita. Selama era primordial, beberapa tempat dihukum oleh alam ilahi karena sifat khusus mereka, dan tempat-tempat ini berubah menjadi tanah terlarang. Mereka dilucuti dari kehidupan apapun. Mustahil untuk segala jenis energi asal terbentuk di tanah seperti itu. Tapi yang jelas, ada tanaman di sini. Jika ini adalah tanah terlarang, seharusnya tidak ada tanaman di sini. 815 Pulau Setan yang diam dan tenang. Tang Wulin tersenyum pahit. Aku takut kamu benar. Saya belum merasakan sumber kehidupan dari tumbuhan di sekitar sini. Tempat mereka mendarat adalah sebidang tanah yang relatif datar. Hutan yang gelap gulita tidak jauh dari mereka. Tang Wulin berjalan cepat ke arahnya. Ketika dia menekan telapak tangannya ke pohon besar, terasa dingin saat disentuh. Mengesampingkan fakta bahwa tidak ada sumber kehidupan yang datang darinya, perasaan hening yang pekat muncul seketika darinya. Jika bukan karena sumber kehidupan dan esensi darah Tang Wulin yang sangat kuat, tubuhnya pasti akan mengalami kerusakan yang tercemar dengan aura kematian ini. Pohon-pohon ini tidak nyata, seolah-olah semuanya telah dikarbonisasi. Mereka sekuat bebatuan metalik, tapi tak ada satu ons pun sumber kehidupan di dalamnya. Alis Tang Wulin terjalin erat. Jika tidak ada energi asal, tidak ada gunanya mereka berkultivasi di sini. Yang lainnya berkumpul di sekitar Tang Wulin. Su Xiaoyan mengajukan pertanyaan, Kapten, tanpa energi asal, selain mempengaruhi kekuatan jiwa kita, apakah itu akan mempengaruhi energi kehidupan kita juga? Atau haruskah saya katakan, apakah itu akan mempengaruhi kekuatan esensi darah kita? Tang Wulin tersenyum pahit, pasti. Semuanya bergantung pada energi asal untuk bertahan hidup, tidak ada keraguan tentang hal ini. Air dan sinar matahari adalah sumber kehidupan. Energi yang mereka miliki adalah makanan bagi kekuatan hidup. Di tempat di mana tidak ada kekuatan hidup, sumber kehidupan kita sendiri akan terus terkuras. Ini tidak akan banyak mempengaruhi kita dalam jangka pendek, tapi jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita akan berubah menjadi bangkai kering di sini, atau mungkin kita akan dikarbonisasi seperti tanaman di sini. Ketika Tang Wulin mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xie bertanya, sedikit gelisah. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Sejak akademi mengirim kami untuk melakukan pelatihan militer di sini, mereka pasti tidak akan mengirim kami ke sini untuk mati. Selain itu, kami masih belum tahu di mana sebenarnya pelatihan militer kami. Dari pemandangan di atas, Nusantara ini benar-benar hitam, bahkan lautan di sekitarnya pun berwarna hitam. Namun, di luar 300 meter, laut kembali ke warna normalnya. Saya dapat menyimpulkan dari sini bahwa kita harus dapat merasakan energi asal di sekitar lautan yang berwarna normal. Dengan kata lain, kita dapat mencoba menyerap sebagian energi asal dari laut normal untuk memulihkan diri kita sendiri ketika saatnya tiba. Ye Xinglan tersenyum. Kamu selalu bisa tenang. Saya pikir situasinya seperti yang baru saja Anda katakan. Tang Wulin membalas senyuman itu. Sebenarnya aku juga khawatir, tapi tidak ada gunanya aku mengkhawatirkan hal ini. Saya masih harus menghadapinya. Baiklah, karena kita tidak bisa menyerap energi asal untuk memulihkan diri kita sendiri, pertama-tama kita akan pergi ke pantai. Bagaimanapun, kami tiba dalam kerangka waktu yang ditentukan. Rintangan pertama, jalan emas harus berakhir. Kita akan melihat pantai dulu, lalu Zheng Yu dan Yuanen bisa terbang untuk melihat apakah penilaian saya benar atau salah. Semua ini karena tekanan yang tak bisa dijelaskan yang diberikan Pulau Hitam Pekat itu kepada mereka. Untuk saat ini, mereka masih belum bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak diragukan lagi, sangat penting bagi mereka untuk menemukan jalan keluar dari situasi saat ini. Itulah mengapa Tang Wulin tidak terburu-buru untuk mengintai pulau itu. Mereka mendarat di pinggiran pulau. Setelah mereka berhasil menahan diri, mereka tidak perlu berjalan jauh ke tempat mereka sudah bisa melihat laut. Itu adalah dua perasaan yang sangat kontras untuk melihat lautan hitam dari langit dan dari tanah. Itu bahkan lebih mengejutkan bagi mereka karena merekalah yang benar-benar mengalami situasi tersebut. Ombaknya beriak dan pecah di pantai. Air laut yang hitam pekat seperti tinta tampak seperti jurang dalam yang menakutkan. Sepertinya bisa menelan seseorang secara utuh kapan saja. Tang Wulin melepaskan satu kaisar Blue Silver dan mengirimkannya ke laut. Kaisar Blue Silver baru saja menyentuh permukaan air ketika Tang Wulin tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Tak lama kemudian, kekuatan isap yang menakutkan datang dari laut. Kekuatan stamina dan esensi darah dalam Tang Wulin segera melonjak keluar dari tubuhnya seperti segerombolan lebah di sepanjang kaisar Blue Silver ini.
Dia dengan cepat mengangkat Kaisar Blue Silver dari air. Namun, dalam kurun waktu singkat ini, ujung Kaisar Blue Silver telah berubah menjadi putih keabu-abuan. Apapun yang Anda lakukan, jangan bersentuhan dengan air laut ini. Air laut akan menghabiskan semua energi asal Anda. Setelah Anda menyentuhnya, itu akan mempercepat penipisan energi asal Anda. Tang Wulin merasa sangat beruntung karena mereka tidak langsung terjun ke air laut hitam ini sekarang. Jika itu masalahnya, begitu mereka menyentuh air, penipisannya akan meningkat berkali-kali lipat. Yuanen Yehui berkata, kami akan memeriksanya. Tang Wulin mengangguk, hati-hati. Segera kembali saat Anda merasa ada yang tidak beres. Yuanen Yehui mengangguk. Sayap malaikat jatuh dilepaskan di belakangnya. Dia mengepakkan sayap dengan ringan dan terbang ke langit. Lalu, dia perlahan melayang di atas petak air laut hitam. Dia berada di udara di atas permukaan laut ketika kabut hitam tiba-tiba muncul samar di tubuhnya. Yuanen Yehui buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang ke ketinggian yang lebih tinggi. Baru kemudian kabut hitam di tubuhnya menghilang. Kemudian, dia terbang lebih jauh. Dia melintasi jarak 300 meter dengan agak cepat. Antar pulau, selain hitamnya air laut, masih ada sebagian laut yang jernih karena jarak antar pulau yang jauh. Yuanen Yehui akhirnya terbang keluar dari jarak 300 meter. Namun, dalam sekejap, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia menghilang. Yuanen. Xie sangat khawatir. Dia memanggil namanya dengan nada cemas. Tang Wulin menangkapnya, jangan panik. Kita lihat saja. Bagaimana Xie tidak panik. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika bayangan bergerak dengan cepat dan Yuanen Yehui muncul kembali jauh. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya dengan kuat dan menembak kembali ke arah rekan-rekannya seperti anak panah. Dia mendarat dengan ringan. Saat itulah Xie menghela nafas lega. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Yuanen, apa kamu terluka? Saya tidak. Yuanen menggelengkan kepalanya. Situasinya kurang lebih seperti yang disimpulkan kapten kami. Seperti yang diharapkan, ada energi asal setelah saya terbang keluar dari jarak 300 meter dan memasuki area laut normal. Namun, ada makhluk jiwa samudera yang sangat ganas di laut normal. Saya merasa seperti berada dalam kesurupan seolah-olah saya telah keluar dari dunia ini, kemudian saya melihat mulut berdarah besar yang terbuka ke arah saya. Auranya sangat kuat. Setelah itu, saya kembali secepat mungkin. Ini aneh. Makhluk jiwa samudera itu sangat kuat, tetapi tidak berani bersentuhan dengan laut hitam di sisi ini. Meskipun demikian, jika kita ingin keluar, itu tidak akan mudah juga. Tang Wulin sedikit cemberut. Apakah kalian merasa bahwa tempat ini menyerupai kandang tahanan seolah-olah sedang memenjarakan sesuatu? Tidak ada energi asal di dalam sementara ada makhluk jiwa samudera yang ganas di luar. Dari pengintaian Yuanen Yehui barusan, mereka dapat menduga bahwa pulau ini tampaknya berada di dalam suatu penghalang. Ya, itu benar. Yue Zhenyu mengangguk, bagaimanapun, aku tidak merasa terlalu nyaman di sini. Saya rasa kalian juga merasakan hal yang sama. Tidak ada energi asal di sini, dan semuanya dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Benar-benar tidak nyaman. Mengapa kita tidak pergi melihat-lihat pulau itu lebih jauh? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Bahaya di luar terutama dari monster jiwa samudera. Biasanya, makhluk jiwa samudera tidak bisa meninggalkan lautan. Kita harus cari jalan keluarnya dulu. Yuanen, bisakah kamu mencoba lagi? Terbang dari tempat yang lebih tinggi kali ini, dan lihat apakah Anda diserang oleh makhluk jiwa samudera lagi. Baik, Yuanen Yehui setuju. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke ketinggian yang lebih tinggi di langit. Namun, dia bahkan belum mulai terbang menuju laut hitam ketika, tiba-tiba, tubuhnya yang baru mencapai ketinggian 100 meter jatuh. Meskipun dia mengepakkan sayapnya dengan putus asa, dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mencapai ketinggian 50 meter. Larangan terbang. Yuanen Yehui berseru ketakutan. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di atas sana. Saya hanya terbang hingga sekitar 100 meter ketika saya merasa seolah-olah saya ditampar oleh seseorang. Syukurlah refleks saya cukup cepat. Kandang tahanan. Kedua kata ini muncul di benak semua orang lagi. Hanya dua kata ini yang dapat dengan tepat menggambarkan kesulitan mereka saat ini. Mereka tidak bisa naik ke langit atau pergi ke laut. Mereka bisa masuk, tapi mereka tidak bisa keluar. Selain itu, mereka kehabisan energi asal. Jika itu masalahnya, apakah menunggu kematian mereka menjadi satu-satunya pilihan? Tang Wulin membuat keputusan. Ayo pergi. Kita akan pergi lebih jauh ke dalam pulau dan melihatnya. Dia sangat percaya pada satu hal dari awal hingga akhir. Karena akademi mengirim mereka ke sini untuk pelatihan militer, akademi tersebut pasti memiliki tujuan dan alasannya. Tidak masuk akal bagi akademi untuk hanya memasukkan mereka ke dalam sangkar tahanan tanpa alasan sama sekali. 816 mengisi ke dunia lain. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin memimpin jalan dan berjalan menuju kedalaman Pulau Iblis. Tidak ada jalan di pulau itu, hanya hutan yang gelap gulita. Mereka tidak punya cara untuk mengetahui arah. Mereka hanya bisa menuju ke arah umum dari wilayah internal pulau. Setelah mereka memasuki hutan, kesunyian Tang Wulin menjadi lebih jelas. Suasana di sekitarnya suram, tetapi sebagian besar kesuraman diredakan oleh Tang Wulin yang berjalan di depan. Aura garis keturunan Raja Naga Emas di seluruh tubuhnya sekuat matahari yang terik. Itu menghilangkan sebagian besar keheningan yang suram saat dia memimpin rekan-rekannya di sepanjang jalan mereka. Tang Wulin tidak perlu mengingatkan mereka. Setiap orang mencoba level terbaik mereka untuk menghemat kekuatan spiritual mereka. Mereka mengendalikan mereka agar kekuatan jiwa mereka tidak mengalir secara alami. Mereka harus menyimpan kekuatan jiwa mereka untuk saat-saat paling genting.
Jika mereka tidak dapat menemukan tempat di pulau tempat mereka dapat terhubung dengan energi asal, mereka harus memikirkan cara untuk mengatasi kebingungan ini secepat mungkin. Saat Tang Wulin berjalan, dia mengamati langit. Mereka telah meminjam pesawat di pagi hari untuk memulai perjalanan mereka ini. Langit cerah. Setidaknya, ketika dia melihat keluar dari pulau itu, tidak ada yang berbeda. Kekuatan macam apa yang mampu mengubah pulau yang berkembang biasa menjadi ini? Jelas sekali hal itu tidak dilakukan oleh manusia, tidak ada artinya bagi federasi untuk melakukan ini. Jika tidak dilakukan oleh manusia, maka fenomena di Kepulauan Setan pasti merupakan kejadian yang wajar. Jika itu masalahnya, apa penyebabnya? Mungkinkah ada sirkuit jiwa besar di pulau ini yang terus-menerus menghilangkan energi udara asal? Jika ini masalahnya, lalu bagaimana Laut Hitam bisa dijelaskan? Laut Hitam itu sendiri memiliki kemampuan mengerikan untuk menyerap semua energi. Setelah berjalan selama 2 jam, tubuh semua orang berkeringat. Namun, untuk menghemat kekuatan jiwa mereka, mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk bergerak lebih cepat. Mereka membawa sejumlah makanan ke dalam alat penyimpan jiwa, tetapi mereka telah menghabiskan cukup banyak jatah mereka saat ditahan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk mengisi kembali sumber daya mereka, jadi mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengkonsumsi jatah mereka secara konservatif. Mari istirahat sebentar di sini, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Secara keseluruhan, dia adalah yang paling sedikit terpengaruh di antara mereka. Aura garis keturunan Raja Naga Emasnya yang kuat tidak akan terlalu terpengaruh dalam jangka pendek. Meski begitu, jika ini berlangsung cukup lama, dia tidak akan bisa menahannya. Kecuali jika dia menerobos lapisan berikutnya dari segel Raja Naga Emas, dia tidak dapat menahan efek medan terus-menerus. Tang Wulin dengan cepat memanjat pohon besar di sampingnya. Ketika dia mencapai tempat yang lebih tinggi, dia melihat ke arah yang jauh. Hutan hitam sepertinya tidak ada habisnya. Ketika dia melihat ke bagian dalam Pulau Iblis, dia samar-samar bisa melihat masa hitam keunguan. Masa hitam keunguan, apa itu? Dia hanya melihat sekilas, tetapi Tang Wulin merasakan ketakutan yang kuat mengalir di dalam dirinya. Itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan tercabik-cabik. Sungguh energi yang sangat kuat. Karena memiliki energi, energinya pasti merupakan bagian dari energi asal. Tempat itu mungkin menjadi titik terobosan. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin merasa sangat lega. Setelah dia kembali ke tanah, dia segera menyampaikan apa yang dia lihat kepada rekan-rekannya. Mereka beristirahat sebentar dan makan sesuatu sebelum melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka akhirnya memiliki arah yang jelas. Mereka berjalan selama 2 jam dan akhirnya keluar dari hutan hitam. Namun, tanahnya masih gelap gulita dan kegelapan menyebar jauh dan luas. Dari sudut pandang mereka di tanah, mereka bisa melihat masa hitam keunguan di kejauhan. Cahaya hitam keunguan itu samar dan memberi mereka ketenangan yang menakutkan. Apa itu? Su Lizzie bertanya dengan lembut. Yue Zhengyu mengerutkan kening. Saya merasa tidak enak di sini. Seolah-olah seluruh tubuh saya akan hancur berkeping-keping, perasaan seperti itu. Saya juga. Su Xiaoyan terengah-engah. Yue Zhengyu buru-buru berdiri di depannya dan bertindak sebagai perisai. Baru setelah itu dia merasa lebih baik. Ayo mundur kembali ke hutan, Tang Wulin segera memberi perintah ketika dia melihat rekan-rekannya menunjukkan ekspresi sedih. Dia merasakan sensasi yang sama juga. Karena aura garis keturunan Raja Naga Emasnya yang cukup kuat, dia tidak merasa sakit seperti rekan-rekannya. Mereka mundur ke dalam hutan. Dengan pepohonan yang bertindak sebagai perisai, mereka merasa jauh lebih baik. Aura itu benar-benar menakutkan, tapi tidak terlihat seperti atribut energi yang kita temui sebelumnya. Apa sebenarnya itu? Tanya Ye Xinglan dengan suara yang dalam. Tang Wulin berkata, kami hanya bisa memastikan setelah diperiksa lebih dekat. Kalian tunggu di sini, saya akan pergi dan melihat-lihat. Kapten, Xie meraih Tang Wulin. Aku akan pergi. Saya cepat, dan saya akan menggunakan baju besi tempur saya. Bahkan jika ada sesuatu yang salah, saya masih bisa kembali secepat mungkin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tentu, kamu cepat, tapi perlawananmu lemah. Saya mendapat dukungan dari kekuatan garis keturunan saya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dalam hal ketahanan tubuh, memang benar tidak ada yang bisa mengalahkan Tang Wulin, bahkan Yuanen Yehui. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi menghemat energinya. Armor pertempuran satu kata menutupi seluruh tubuhnya, dan topeng emasnya perlahan menutup secara efektif mengisolasi dia dari dunia luar. Gelombang esensi darah padatnya juga memenuhi udara. Tang Wulin bergerak cepat dan meninggalkan hutan. Dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia tiba-tiba berlari menuju cahaya hitam keunguan. Seperti yang diharapkan, dengan perlindungan baju perangnya, dia merasa jauh lebih baik. Namun, Tang Wulin masih bisa merasakan potensi energi yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Itu semakin dekat dengannya dan juga meningkat dalam intensitas. Kekuatan jiwanya menyatu sempurna dengan kekuatan esensi darahnya. Itu mengalir dengan cepat menurut metode surga misterius. Tang Wulin menyeka dahinya dengan tangan kanannya dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Ujungnya mengarah lurus ke depan. Lingkaran emas dalam bentuk payung muncul di depannya dengan tombak naga emas sebagai ujungnya. Itu membagi aura menakutkan sebanyak mungkin. Ketika tekanan berkurang sedikit, Tang Wulin berakselerasi lagi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya dikonsumsi dengan sangat cepat. Mereka tidak terserap. Sebaliknya, mereka dihabiskan untuk menahan aura yang menakutkan. Dia semakin dekat. Setelah dia berlari sejauh 1000 meter, dia bisa merasakan udara di sekitarnya terfragmentasi. Ketika udara yang terfragmentasi menyapu tubuhnya, rasanya seperti bilah tajam kecil yang terus-menerus menusuk tubuhnya.
Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan lebih banyak energi untuk melawan mereka. Pola skala naga mulai muncul di armor perang satu kata miliknya. Tanpa pilihan, Tang Wulin melepaskan tubuh naga emas. Raungan naga dalam mengelilingi tubuhnya dan berhasil menahan sensasi hancurnya yang kuat. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia telah dibebankan ke dalam kehampaan. Tak lama kemudian, semua yang ada di depannya berubah menjadi hitam keunguan. Tubuhnya sepertinya telah ditelan sesuatu. Tubuhnya bergetar dengan tiba-tiba. Tekanan menakutkan yang dia rasakan sebelum ini lenyap seketika. Seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia telah sampai di dunia lain. Tang Wulin terengah-engah. Dia menghirup udara. Saat itu juga, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Bahkan baju perangnya berada di ambang kehancuran. Saat ini, semua tekanan yang dia rasakan sebelum ini benar-benar lenyap. Itu membuatnya merasa seolah-olah akan pingsan. Setelah dia beristirahat sebentar, dia menyadari bahwa dia berada di lembah gunung yang besar. Anehnya, bagian dalam lembah tidak gelap gulita. Tanaman hijau subur tumbuh di sekelilingnya. Di kejauhan, kolom besar hitam keunguan melesat ke langit. Ketika dia melihatnya, ketakutan di dalam dirinya muncul kembali. Namun, yang mengejutkan Tang Wulin adalah ada energi asal di tempat ini. Juga, dia bisa merasakan kepadatan sumber kehidupan di sini jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Dia memiliki jiwa bela diri tipe tumbuhan. Indra terhadap sumber kehidupan ditingkatkan. Dia hanya perlu menarik napas dalam-dalam dan dia benar-benar diremajakan. Lumayan, kamu bisa masuk tanpa dipandu, terdengar suara yang agak serak. Tang Wulin terkejut. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat seorang penatua yang menatapnya dengan kepala curiga. Dia tampak cukup tua, tingginya sekitar 108 cm dengan sedikit firasat. Rambutnya yang agak berantakan tergerai dan wajahnya penuh kerutan. Dengan kata lain, dia memiliki kulit keriput dan rambut putih. Dia memegang tongkat di satu tangan, tapi matanya jernih. Untuk usianya, mereka tidak redup sedikit pun. Karena dia sudah tua, Tang Wulin hampir tidak bisa membedakan dari ekspresi wajah yang sepertinya dia tersenyum. Tang Wulin buru-buru berkata, "Halo, saya Tang Wulin dari Akademi Shrek." Tetua itu mengangguk sedikit. Saya tahu. Akademi Shrek, bukan? Anak muda, kamu terlihat sangat tampan." Tang Wulin menggaruk kepalanya. "Senior, bisakah kamu memberitahuku tempat apa ini?" Tetua itu menjawab, "Ini adalah Pulau Iblis. Itu adalah tempat tinggal setan." Setelah dia menyelesaikan kalimat ini, dia tertawa. Tempat di mana iblis tinggal. Sebuah pikiran melintas di benak Tang Wulin. Dia tidak bisa merasakan ancaman sedikit pun datang dari sesepuh ini di hadapannya. Dia bahkan tidak bisa merasakan satu ons gelombang energi darinya. Dia tampak seperti sesepuh biasa yang sudah tua dan sakit seperti lilin yang tertiup angin. Tang Wulin berkata, "Akademi mengirim kami ke Pulau Iblis untuk pelatihan militer kami. Bolehkah saya tahu apa saja yang diperlukan pelatihan militer?" Tetua itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bertanggung jawab atas semua detail itu, tapi ada seseorang di sini yang ada. Ngomong-ngomong, sudah sangat lama sejak Akademi Anda mengirim seseorang ke sini. Semua orang menunggumu. Ayo, ikuti aku akan membawamu ke sana." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik. Dia menopang tubuhnya dengan tongkat dan terhuyung-huyung menuju kedalaman lembah. 817 mimpi buruk dan penyakit hawar. "Senior, tunggu. Saya memiliki rekan lain. Bagaimana dengan mereka? Dapatkah saya pergi dan membawa mereka ke sini?" Tang Wulin bertanya. Tetua itu berhenti di jalurnya. "Kamu bisa membawanya ke sini." Tang Wulin tersenyum pahit, "Aku harus keluar dulu. Tapi, saya tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini." Tetua itu terkekeh. "Jadi, sebaiknya ikuti aku dulu. Anda tidak bisa keluar dari sini." Dia kemudian melanjutkan berjalan menuju kedalaman lembah. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia buru-buru menyusul yang lebih tua dan mendukungnya atas kemauannya sendiri. Orang tua ini tampak agak sulit baginya untuk berjalan karena dia terlatih-tatih. Tang Wulin menopang ketiaknya dengan lembut untuk mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh berat badannya pada kakinya. "Senior, haruskah aku menggendongmu di punggungku?" kata Tang Wulin. "Tentu," kata orang tua itu dengan terus terang. Tang Wulin berjongkok untuk menggendong sesepuh di punggungnya. Orang tua itu ringan. Dengan kekuatan Tang Wulin, dia tampak tidak berbobot. Pergilah ke sana. Kau pria muda yang baik. Tapi, saya harus mengingatkan Anda, di Pulau Iblis, kebaikan tidak akan membawa Anda kemana-mana. Itu bahkan mungkin membawa masalah bagimu." Suara sesepuh datang dari belakangnya. Tang Wulin hanya tersenyum. Dia terus berjalan dengan cepat ke arah yang ditunjuk oleh tetua itu. Lembahnya lebar, dan permukaan tanahnya tidak rata. Berbagai macam tanaman tumbuh subur di sini. Tang Wulin belum pernah menemukan banyak tanaman sebelumnya. Juga, dia melihat dengan terkejut bahwa kekuatan esensi darahnya dipulihkan di antara nafasnya karena sumber kehidupan yang terlalu padat di sini. Dia bahkan tidak perlu bermeditasi untuk tujuan itu. Pada saat yang sama, itu mendorong metode surga misterius mengalir di dalam dirinya, dan secara bertahap pulih dari penipisan sebelumnya juga. Seperti yang diharapkan, Akademi tidak akan menemukan tempat di mana mereka tidak mungkin bertahan untuk pelatihan militer mereka. Tang Wulin berjalan sangat cepat karena dia ingin mencari jalan keluar secepatnya dan membawa rekan-rekannya ke sini. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera keluar, semua orang akan bingung ketika dia pergi terlalu lama. Mereka berjalan melalui hutan dan Tang Wulin hampir sepenuhnya memulihkan basis kultivasinya. Medan di depan mereka tiba-tiba menurun. Permukaan tanah juga berubah menjadi hamparan hitam keunguan. Yang lebih mengejutkannya adalah Tang Wulin melihat sumber kolom cahaya hitam keunguan raksasa. Itu adalah batuan mineral kolosal yang memiliki bentuk asimetris. Itu menonjol dari tanah di dalam lembah, bagian atasnya terlihat.
Kolom cahaya hitam keunguan yang menakutkan memanjang ke langit dari batuan mineral. Ketika dia melihat batu itu, Tang Wulin merasakan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Tubuh dan jiwanya terasa seolah-olah akan hancur. Dengan geraman teredam, dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Sisik naga emas muncul dengan rangsangan dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Armor pertempurannya juga dilepaskan di saat berikutnya. Di bawah perlindungan mereka, Tang Wulin akhirnya merasa lebih baik. Tetua di punggung Tang Wulin berseru kaget. Pada saat berikutnya, Tang Wulin sudah bangkit lagi. Senior, kamu baik-baik saja. Dia tidak bisa melihat tatapan aneh dari sesepuh di belakangnya. Oh, saya baik-baik saja. Aku sudah terbiasa dengan semuanya di sini, kata sesepuh. Kamu benar-benar tidak buruk. Tidak banyak yang bisa menahan batu penghancur pada pandangan pertama. Kebanyakan orang akan pingsan. Aku pikir kamu juga akan pingsan. Tang Wulin sedikit tertegun, lemah. Karena dia tahu aku bisa pingsan, kenapa dia tidak memperingatkan? Pikirannya berhenti tiba-tiba ketika bidang penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak ingat apa yang terjadi sesudahnya. Tang Wulin jatuh lemas ke tanah. Tetua itu menarik tangannya yang telah mengenai leher Tang Wulin. Anak muda yang bodoh. Bagaimana pemuda bodoh seperti itu bisa bertahan jika dia harus diserahkan pada belas kasihan kita? Dia benar-benar tidak takut mati karena begitu ramah dengan orang asing. Mimpi buruk, keluar, keluar. Buang pemuda ini keluar. Saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa rekan-rekannya ke tempat ini. Sesosok tampaknya berjalan keluar dari udara tipis dan berdiri di depan tetua berambut putih. Dia juga seorang penatua. Dia terlihat tidak jauh lebih muda dari tetua berambut putih tetapi fisiknya terlihat jauh lebih tangguh. Blight, apakah ini pemuda dari angkatan ini? Apakah dia sendiri yang datang ke sini? Nightmare menunjuk ke arah Tang Wulin yang masih mengenakan baju perangnya. Ya, dia datang sendiri, dia sepertinya tidak terlalu buruk. Usir dia, kita akan lihat apakah dia bisa membawa rekan-rekannya ke sini sendirian. Penatua bernama Blight melambaikan tangannya. Mengapa saya? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Nightmare berkata dengan sangat tidak puas. Blight terkekeh, itu karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Sesederhana itu, mimpi buruk melotot, aliran udara hitam samar muncul di sekitarnya. Namun, dia segera kembali normal. Dia mengangkat Tang Wulin dari tanah. Aku tidak punya waktu untukmu. Jarang ada mainan kecil. Aku tidak punya waktu luang untuk kakek tua sepertimu. Setelah dia selesai, tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang ke udara dalam sekejap. Blight menggosok kedua tangannya. Matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Iya, jarang ada mainan kecil. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi semudah itu kali ini. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka berada di ambang kehancuran tetapi tidak runtuh apapun yang terjadi? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Keterampilan saya cukup berkarat. Saya rasa saya hanya perlu meningkatkan keterampilan saya. Ketika Tang Wulin sadar, dia dikelilingi oleh tatapan khawatir. Bukankah ini rekan-rekannya? Kapten, kamu sudah bangun. Xie memanggil dengan penuh semangat ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah sadar kembali. Tang Wulin dengan cepat berguling dan duduk. Dia mengusap lehernya. Selain itu, dia tidak merasakan ketidaknyamanan di tempat lain di tubuhnya. Bagaimana saya kembali? Yue Zhengyu mengangkat bahu. Kamu baru saja terbang kembali ke sini dari luar seperti bola meriam. Yuanen yang menangkapmu. Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tang Wulin bersenandung sejenak, lalu menceritakan pengalamannya. Mungkinkah itu ilusi? Ye Xinglan bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan ilusi. Kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah saya telah benar-benar pulih. Sumber kehidupan yang padat di tempat itu tidak bisa dipalsukan. Tempat itu pasti tempat kita seharusnya pergi untuk pelatihan militer. Bagaimanapun kita harus menemukan jalan masuk. Baik, semua orang belum memulihkan kekuatan jiwa mereka di sini sedangkan kondisi Tang Wulin saat ini sudah mencapai puncaknya. Tang Wulin berkata kepada Su Lizi, berikan setiap orang 2 roti babi pemulihan sehingga mereka dapat memulihkan staminanya sampai mereka dalam kondisi puncak. Kalau begitu, beri semua orang roti kacang haus untuk berjaga-jaga. Juga, berikan masing-masing kristal bone. Setelah membuat semua roti ini, dapatkah kekuatan jiwamu masih mendukung pertahanan maksimum armor tempurmu? Su Lizi menjawab, tidak masalah. Saya hanya menghabiskan sedikit sebelum ini. Aku bisa melakukan itu. Kristal bone adalah keterampilan jiwa kelima Su Lizi. Setelah dimakan, konsumen akan mendapat lapisan pelindung kristal di permukaan tubuhnya selama 1 menit. Ini akan menggandakan kemampuan pertahanan maksimum konsumen. Namun, kristal bone juga punya masalah tersendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya lebih lama. Sangat sulit untuk membuatnya saat bertarung. Ini harus dipersiapkan sebelumnya. Ini juga alasan mengapa Su Lizi tidak bisa datang tepat waktu untuk semua orang ketika mereka menghadapi tuan jiwa jahat tempo hari. Produksi 1 roti memakan waktu 10 menit. Itu juga sangat membebani kekuatan jiwanya. Namun, efek dari kristal bone juga bekerja padanya. Sementara Su Lizi membuat roti babi pemulihan untuk dimakan semua orang dan memulihkan stamina mereka, Tang Wulin mulai mengatur eksploitasi mereka nanti. Setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia mendapatkan sebuah rencana. Dalam hal basis kultivasi, setiap orang memiliki 5 cincin. Namun, dalam hal kekuatan jiwa, Yuanen Yehui sudah berada di peringkat 58. Dia yang paling dekat dengan peringkat ke-60. Ye Xinglan berada di peringkat 56. Yang lainnya kebanyakan berada di sekitar peringkat 55. Hanya Tang Wulin sendiri yang masih berada di peringkat ke-51. Itu tidak terlalu menjadi masalah dengan kekuatan jiwa. Bagian terpenting adalah ketahanan tubuh mereka. 818 maju-maju.
Setelah melihat apa yang akan ditimbulkan oleh serangan terhadap cahaya ungu, dia tahu bahwa orang yang memimpin akan menanggung beban kekuatan destruktif. Tanpa ragu, dia ingin berada di depan untuk bertindak sebagai perisai. Meski begitu, yang lain akan menderita kekuatan benturan dari segala arah. Pada titik itu, domain kemarahan naga emasnya akan terbukti vital. Dengan tambahan rantai bintang Su Xiaoyan, mereka harus dapat mengatasi rintangan saat berada di bawah lapisan berbagai peningkatan. 1 jam kemudian, semua orang telah menyelesaikan persiapan mereka. Tang Wulin berkata, simpan rotimu di tangan dan makanlah hanya setelah aku memberikan perintah. Siap-siap. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat tombak naga emasnya di hadapannya dengan ujung mengarah keluar. Semua orang mengenakan baju perang mereka. Tang Wulin merendahkan suaranya dan berteriak, serang. Atas perintah ini, dia memimpin dan berlari ke depan. Rantai bintang menghubungkan semua orang bersama. Namun, Tang Wulin tidak melepaskan domain kemarahan naga emasnya pada awalnya. Ini karena domain tersebut akan menghabiskan terlalu banyak energinya, jadi tidak perlu digunakan untuk saat ini. Yuanen Yehui menggunakan transformasi malaikat jatuh dan bukan transformasi kera raksasa Titan yang memiliki daya tahan lebih besar. Ini karena Tang Wulin telah menyimpulkan bahwa jika Yuanen Yehui menggunakan transformasi kera raksasa Titan, dia akan menderita dampak yang lebih besar ketika ukurannya menjadi terlalu besar. Lebih baik dia menggunakan transformasi malaikat jatuh. Dengan dia di depan melindungi mereka dari ledakan, kekuatan benturan akan berkurang. Memiliki pengalaman sebelumnya, Tang Wulin menyerang dengan cepat. Dia sendirian memblokir energi yang menakutkan itu secara langsung. Namun, energi itu ada di mana-mana, menekan tubuh mereka dari segala arah. Semua orang menggunakan kekuatan jiwa mereka. Yue Zhengyu mengacungkan pedang suci di tangannya. Selain Yuanen Yehui, tubuh orang lain memiliki lapisan cahaya suci. Meskipun cahaya suci pecah di saat berikutnya, itu sudah cukup untuk menahan energinya sejenak. Ye Xinglan memegang pedang Star God dan bintik-bintik cahaya bintang tersebar di sekitar mereka. Cahaya bintang juga pecah dengan cepat, hanya mampu mengurangi sebagian tekanan di sekitar mereka. Setiap orang melepaskan kemampuan mereka sendiri saat mereka menahan rasa sakit yang mengancam untuk mencabik-cabik mereka. Mereka mengikuti di belakang Tang Wulin sebagai penyerang depan. Karena rantai bintang, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ketika energi destruktif mengenai tubuh mereka, mereka mengeluarkan kekuatan jiwa yang sama untuk melawannya. Meskipun Tang Wulin adalah pelopor, dia mengeluarkan lebih banyak energi daripada ketika dia maju sendirian. Mereka tidak dapat menghemat sumber dayanya kali ini. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Saat lingkaran cahaya menyala di bawah kakinya, domain kemarahan naga emas dilepaskan, dan tubuhnya tumbuh hingga ketinggian 3 meter. Tubuh raksasanya jauh lebih berotot dari sebelumnya. Dia memblokir sebagian besar kekuatan ledakan dan menambah kecepatan. 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya menyerap energi yang dilepaskan oleh tubuh Tang Wulin. Rasa sakit yang mereka rasakan sangat berkurang seketika. Tombak naga emas Tang Wulin berguncang dan naga emas melambung ke langit membuka jalan bagi mereka. Raungan naga nyaring meniadakan aura destruktif yang datang pada mereka dari depan. Tubuhnya kemudian mulai bergetar hebat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tekanan yang mereka rasakan meningkat, terbagi di antara mereka bertujuh. Tang Wulin memindahkan tombak naga emasnya ke tangan kirinya. Sisik di sekujur tubuhnya bersinar terang. Cakar naga emas menonjol keluar dari tangan kanannya dan dia mengayunkannya dengan berani. Saat dia mengayunkan cakar naga emasnya kali ini, mereka tampak berkedip. Pada saat itu, cakar naga emas benar-benar mengayunkan 9 ayunan. Ini adalah naga emas memperluas cakar naga emas 9 gerakan. Tang Wulin menggabungkan naga emas memperpanjang cakar yang dia pelajari dari Grandmaster dan naga emas Dreadclaw miliknya bersama-sama untuk menciptakan teknik asli ini, naga emas Nirvana. Dia mencabik-cabik udara di depannya sampai hancur. Bahkan kekuatan penghancur langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan esensi darah Tang Wulin segera melemah. Roti kacang, roti kristal, makanlah. Dia berteriak dan menusuk tiba-tiba dengan tombak naga emasnya. Naga emas terbang. Dengan bantuan naga emas Nirvana, dia membuka ruang itu. Kemudian, dia mengendarai momentum lalat naga emas untuk maju dengan cepat. Dia praktis membuka jalan bagi teman-temannya. Saat orang lain di belakangnya mengikuti dengan kecepatan penuh, mereka memakan roti kacang haus darah dan roti kristal perusahaan. Lapisan zat kristal muncul di luar baju besi pertempuran semua orang yang mengisolasi mereka dari kekuatan destruktif luar. Ini juga pertama kalinya Tang Wulin memakan Feng Crystal Bone. Efeknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia merasa seolah-olah lapisan baju besi lain telah ditambahkan ke tubuhnya. Meskipun energi destruktif juga menghancurkan tubuh kristal, ia melakukannya dengan kecepatan yang jauh lebih lambat daripada ketika ia secara langsung menghancurkan pertahanan mereka sendiri. Di bawah efek gabungan dari Golden Dragon Rage Domain, Blood Taas Bin Bones, dan Feng Crystal Bones, semua orang merasa bahwa tekanan telah sangat berkurang. Mereka menyerang ke depan dengan kekuatan penuh. Master jiwa alat jenis makanan memiliki kekuatan tempur terlemah di fase awal. Peningkatan yang mereka bawa juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan master jiwa yang secara langsung dapat menyebabkan peningkatan. Namun, dengan peningkatan bertahap dari basis kultivasi mereka, kemampuan master jiwa alat tipe makanan secara bertahap akan mengemuka. Perangkat tambahan yang mereka bawa lebih langsung dan lebih tahan lama, dengan lebih sedikit efek samping. Juga, tidak ada risiko mereka diganggu. Jauh lebih sulit bagi master jiwa alat tipe makanan untuk mengolahnya dibandingkan dengan master jiwa sistem pendukung. Mereka membutuhkan kekuatan jiwa yang lebih padat untuk memperbaiki diri. Namun, begitu master jiwa alat tipe makanan mencapai tingkat tertentu, peran yang mereka mainkan pasti akan lebih unggul daripada master jiwa sistem pendukung.
Perasaan relaksasi segera menyegarkan jiwa Tang Wulin. Ini membuktikan bahwa dia tidak sedang bermimpi ketika bertemu dengan sesepuh itu. Yang lain juga merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan. Pada saat berikutnya, mereka muncul di lembah yang pernah dikunjungi Tang Wulin sebelumnya. Penurunan tekanan yang tidak terduga, dan lonjakan tiba-tiba sumber kehidupan yang kuat membuat semua orang terengah-engah. Kelompok itu tampak sangat lega. Tang Wulin mengenakan helm dan baju besi emasnya saat dia berdiri di depan semua orang dengan tombak naga emas di tangannya. Karena yang lain belum memulihkan kekuatan jiwa mereka, semuanya tampaknya telah benar-benar kelelahan sekarang. Pada saat itu, Tang Wulin melihat seorang penatua berpakaian hitam. Rambut dan janggutnya benar-benar putih, tapi dia tidak terlihat ramah seperti tetua lain yang dia temui sebelumnya. Mata tetua ini cemberut, dan dia memiliki hidung bengkok. Dia meletakkan tangannya di belakangnya saat dia menatapnya dengan dingin. "Halo, senior." Tang Wulin mencabut tombak naga emasnya dan mengangguk untuk menyambut tetua itu. Penatua memandangnya, lalu pada yang lain terengah-engah di belakangnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya. "Ikutlah bersamaku." Suaranya bernada tinggi secara feminin. Hal itu membuat para pendengar merasa canggung. Dimengerti, Tang Wulin memberi isyarat dengan tangannya agar teman-temannya mengikuti lelaki tua itu dengan tergesa-gesa. Penatua berpakaian hitam tidak berjalan dengan cepat. Rute yang diambilnya sama dengan yang diambil Tang Wulin sebelumnya. Mengamati lingkungannya, Tang Wulin memiliki kesan yang lebih dalam tentang perasaan yang diberikan cahaya hitam keunguan yang jauh padanya. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan vitalitas yang padat, kolom cahaya raksasa masih memenuhi hati mereka dengan ketakutan dari jauh. Aura destruktif seperti itu akan membuat takut siapapun. Ketakutan yang mereka rasakan sangat menakutkan dan sepenuhnya di luar kendali mereka. 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya melirik sekeliling mereka dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Apakah ini tujuan akhir perjalanan mereka? Meski sempat mengalami kesulitan dan bahaya, mereka tetap berhasil pada akhirnya. Mengikuti sesepuh melewati hutan, mereka dibawa ke area kosong. "Tahukah kamu mengapa kamu ada di sini?" kata sesepuh berpakaian hitam datar. Tang Wulin menjawab, "Akademi mengirim kami ke sini untuk dinas militer, yang dihitung sebagai pelatihan militer kami juga." Tetua itu tiba-tiba tersenyum. Saat dia tersenyum, kerutan di wajahnya seakan terlipat satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. "Ya, ini pelatihan militer. Kondisi untuk Anda menginap sederhana. Selama Anda tidak pingsan, Anda bisa tetap di sini paling lama 2 tahun. Selain itu, saat Anda mengalami gangguan mental, Anda akan segera dipulangkan. Jadi, teman-teman mudaku, sebaiknya jaga dirimu. Pertama, buat perkenalan Anda sendiri. Kerusakan mental." Ketika mereka mendengar kata-kata ini, ketujuh dari mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin di punggung mereka. "Aku kaptennya, Tang Wulin, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Baju Besi Pertempuran 1 kata. Ye Xinglan, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Yuanen Yehui, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Xie Xie, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Su Lizi, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. 819 nyeri intens. Semua orang memiliki peringkat yang sama, jadi pada dasarnya mereka baru saja mengumumkan nama mereka. Setelah mendengar perkenalan mereka, wajah sesepuh berpakaian hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda kaget. Dia berkata dengan datar, "Namaku Nightmare. Saya yakin Anda akan mengingat nama saya untuk waktu yang lama. Ini adalah Pulau Iblis. Di mana Anda berdiri sekarang adalah bagian tengah dari Pulau Iblis, Lembah Iblis, dan akulah Iblis di sini. Anda juga bisa memanggil saya Old Demon Nightmare. Mimpi buruk setan tua." Dia jelas laki-laki. Mengapa dia menyebut dirinya iblis? Tang Wulin merasa agak kaget, tetapi dia tidak menanyai tetua itu lebih jauh. "Senior, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Tang Wulin. Dia harus jelas tentang apa yang akan mereka tugaskan. Nightmare terkekeh. "Tidak perlu terburu-buru. Anda akan memiliki banyak pekerjaan nanti. Ini akan menjadi tempat peristirahatanmu mulai sekarang. Ingat, jangan biarkan rasa ingin tahu membawa Anda ke cahaya yang merusak. Jika Anda tercemar oleh cahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Mengerti, cahaya yang merusak. Tentu saja, Tang Wulin penasaran. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga bertanya-tanya seperti apa kolom cahaya itu. Mereka sudah ketakutan selama setengah hari hanya dengan melirik kolom ungu yang melesat ke langit. Hal itu benar-benar mengerikan. Juga, mereka bisa merasakan bahwa alasan bagian luar Pulau Iblis ini dipenuhi dengan zona mati kemungkinan besar terkait langsung dengan cahaya yang merusak ini. "Kalian semua baru saja tiba hari ini. Pelatihan militer Anda akan dimulai besok. Anda harus mencari makanan sendiri, karena ada banyak makanan di hutan." "Baiklah, itu saja." Setelah dia selesai berbicara, Old Demon Nightmare berbalik dan pergi. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dia sepertinya bergerak cepat dan menghilang di depan mata semua orang. Old Demon Nightmare telah pergi. Tang Wulin berkata, "Semuanya, mari kita istirahat di sini dan pulihkan stamina dan kekuatan jiwa kita sebelum hal lain. Sumber kehidupan di sini sangat padat, jadi itu akan sangat membantu kami." Yang lainnya tidak sabar menunggu. Mereka datang dari tempat yang sama sekali tidak ada energi asal ke tempat yang sumber kehidupannya padat. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan setiap momen yang mereka miliki? Untuk seorang master jiwa, apa yang bisa lebih penting daripada memiliki kekuatan jiwa penuh? Sementara teman-temannya beristirahat, Tang Wulin juga duduk bersila. Dia memfokuskan semangatnya dan bermeditasi. Kepadatan sumber kehidupan di sini jauh lebih tinggi daripada yang dia rasakan di tempat lain. Bahkan sumber kehidupan di Pulau Dewa Laut tidak setebal ini.
Ini sangat bermanfaat untuk kultivasinya. Jika dia melatih Kaisar Blue Silver di tempat yang sumber kehidupannya padat, dia pasti bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tang Wulin baru saja akan memasuki keadaan meditasinya ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia secara naluriah membuka matanya dan melihat sosok hitam mengarahkan cambuk padanya. Tidak baik, dia mengangkat lengannya secara naluriah dan mendorong keluar pada saat bersamaan. Namun, sosok hitam itu datang terlalu cepat. Tang Wulin mendengus. Sebuah kekuatan besar mencapai tubuhnya dan dia dicambuk begitu keras hingga dia terlempar ke belakang. Dia bukan satu-satunya. Anggota lain dari Shrek Seven Monsters mengalami serangan yang sama. Karena lengah, ketujuh orang itu dicambuk hingga tergulung ke kiri dan kanan sebagai. Apa yang baru saja terjadi? Mereka dengan cepat melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama saat mereka berkumpul dengan tergesa-gesa. Namun, mereka bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh mereka. Ketika mereka menundukkan kepala untuk melihat, mereka melihat lubang kecil muncul di tubuh mereka di mana mereka telah dicambuk dan ada jejak darah mengalir keluar. Rasa sakit yang menusuk kemudian mulai terasa seperti luka bakar panas yang menyengat. Xie adalah orang pertama yang meratap. Dia pindah untuk menutupi tempat dia ditusuk barusan. Jangan bergerak, Tang Wulin meraih tangannya. Dia merasakan sakit menusuk kuat yang sama. Yang lebih mengejutkannya adalah meskipun kekuatan garis keturunannya, dia tidak bisa meredam rasa sakit. Meracuni, Ye Xinglan menahan rasa sakit dengan kuat, tetapi ekspresinya berubah. Dengan tingkat kewaspadaan Anda, bagaimana mungkin Anda bisa menjadi Shrek Seven Monsters? Jangan bilang kalau menurutmu tempat ini aman. Suara Old Demon Nightmare datang dari sekitar mereka. Nikmati racun saraf ini. Jangan repot-repot mencoba menyembuhkan diri sendiri atau melawan dengan kekuatan jiwa Anda. Percuma saja. Anda akan sembuh secara alami setelah kesakitan selama 2 jam. Memem, cepatlah dan biarkan aku melihat ekspresi sedihmu. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kegembiraan seperti itu. Neurotoksin. Sementara Old Demon Nightmare sedang berbicara, rasa sakit yang dirasakan Tang Wulin dan yang lainnya semakin meningkat dengan cepat. Beberapa master jiwa sistem penyerangan sedikit lebih baik. Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi sudah sangat pucat. Mereka sangat kesakitan hingga gemetar. Jika mereka tidak mengertakkan gigi untuk menahannya, mereka mungkin sudah menyerah pada rasa sakit jauh sebelum ini. Mereka akhirnya mengerti dari mana mimpi buruk dari Old Demon Nightmare berasal. Namun, mereka baru saja tiba. Juga, bukankah ini berlebihan jika dia hanya ingin meningkatkan kewaspadaan mereka? Kondisi Tang Wulin tidak terlalu parah. Bukan karena dia tidak merasakan sakit, tapi daya tahannya jauh lebih kuat dari orang biasa. Setelah disiksa berkali-kali oleh garis keturunan Raja Naga Emas, ambang rasa sakitnya sangat tinggi. Namun, dalam kondisi seperti itu, dahinya basah oleh keringat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Xie akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak sekali lagi. Saat dia berteriak, sepertinya dia telah memberi sinyal. Yang lain juga mengerang dan mengerang karena mereka tidak bisa membantu tetapi menyuarakan rasa sakit mereka. Kita harus menahan rasa sakit ini selama 2 jam. Jantung Tang Wulin bergetar. Apakah ini gaya pelatihan juga? Baru 10 menit berlalu. Selain Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui, 4 anggota lainnya sudah berguling-guling di tanah. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan duduk bersila di lantai. Tubuh mereka bergerak terus-menerus, dan mereka tidak jauh dari pingsan. Ketika mereka memikirkannya, seluruh perselingkuhan tampak sedikit aneh. Rasa sakit yang mereka rasakan terus meningkat. Tang Wulin masih bisa berdiri, tetapi tubuhnya juga mulai bergoyang. Pada saat itu, sensasi nyeri tiba-tiba melemah. Kemudian, itu mulai mereda. Potensi tubuh manusia tidak terbatas. Mereka masih kesakitan, tapi setidaknya mereka merasa jauh lebih baik saat itu berkurang. Akhirnya, 10 menit lagi telah berlalu. Ketika sensasi rasa sakit telah berkurang ke tingkat yang bisa mereka tanggung, semua orang berhasil duduk. Itu kejam padanya. Kami bahkan belum melakukan apapun. Apa dia mencoba menunjukkan siapa bosnya? Xie mengeluh. Tang Wulin tersenyum kecut, kamilah yang terlalu ceroboh. Bahkan Penatua Kai dan Grand Teacher takut akan pelatihan militer di sini, jadi kita seharusnya lebih berhati-hati. Setelah ini, setiap kali kita istirahat, kita harus memiliki seseorang yang bertugas jaga. Untungnya, rasa sakit selama 2 jam yang dikatakan senior kepada kami hanyalah kebohongan. Yuanen Yehui tiba-tiba berkata, mungkin tidak. Saya telah mempelajari sedikit tentang neurotoksin. Hal-hal ini tidak mudah hilang. Mungkin akan datang secara bertahap. Dia baru saja selesai ketika rasa sakitnya meningkat secara tiba-tiba. Seperti yang diharapkan, itu tidak mudah disingkirkan. Mereka kesakitan selama 10 menit, dan rasa sakit itu akan mereda selama 10 menit sebelum kembali lagi. Penyiksaan fisik yang diberikan proses ini kepada mereka adalah satu hal, tetapi penyiksaan yang dialami roh mereka sangat hebat. Seolah-olah Nightmare mengendalikan rasa sakit yang mereka rasakan sehingga tidak cukup untuk membuat mereka pingsan, tetapi tetap memastikan mereka mengalami penderitaan yang ekstrim. 1 jam kemudian, semua orang bersimbah peluh dan diambang pingsan. Tang Wulin juga duduk. Ye Xinglan, Yuanen Yehui dan dia masih bisa menopang tubuh mereka saat mereka duduk. Itu sudah merupakan prestasi luar biasa bagi 4 orang lainnya untuk dapat mempertahankan kesadaran mereka. Ketika tidak terlalu menyakitkan, Su Lizhi membebaskan tangannya dan membuat roti babi pemulihan bagi semua orang untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup stamina. Xie memandang Tang Wulin. Kapten, bisakah kau membuatku pingsan? Aku tidak tahan lagi. Ini menyakitkan. Bahkan mencapai tulangku. Kejang nyeri lebih dari yang bisa saya tanggung. Yuanen Yehui memelototi Xie, kamu tidak bisa pingsan.
Jika Anda tidak sadar, racun saraf dapat membahayakan organ dalam Anda. Anda hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk melindungi diri Anda sendiri saat Anda sadar. Anda akan baik-baik saja setelah Anda menanggungnya. Xie, bertahanlah di sana. Saat dia mengatakan ini, Yuanen Yehui mengulurkan tangannya ke arah Xie dan menariknya ke samping. Dengan Yuanen Yehui untuk bersandar, emosi Xie agak stabil. Pada saat ini, sebuah suara terdengar memuji, tidak buruk. 1 jam telah berlalu, dan Anda belum pingsan. Tingkat ketahanan Anda cukup tangguh. Karena Anda telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, saya akan mengatakan bahwa Anda semua telah lulus uji coba pertama. Old Demon Nightmare muncul kembali di garis pandang semua orang. Dia memegang kendi kecil di tangannya. Dia berjalan ke arah Tang Wulin dan memberikan kendi itu padanya. Jatuh ke dalam lubang, keuntungan untuk kecerdasanmu. Saya tidak harus memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, bukan? Ini penawarnya. Oleskan langsung ke luka Anda. Tang Wulin menerima toples dengan senyum pahit. Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, Elder Nightmare, Anda benar-benar telah menunjukkan kepada kami siapa bosnya segera. Old Demon Nightmare berkata dengan datar, karena kamu di sini, kami harus bertanggung jawab untukmu. Segala sesuatu yang Anda alami sekarang mungkin akan menjadi apa yang akan Anda hadapi di masa depan. Tubuh manusia memiliki karakteristik yang sangat penting, dan daya tahannya untuk pertemuan kedua akan sama berbeda dengan bumi dari langit dibandingkan dengan yang pertama kali. Hal ini terutama berlaku untuk ketahanan mental Anda. Baiklah, itu saja. Dengan itu, dia berdiri dan menghilang lagi. 820 terlalu kejam. Kata-kata Old Demon Nightmare memberi Tang Wulin wawasan. Dia samar-samar memahami spesialisasi pelatihan militer ini, tetapi dia masih belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tang Wulin memberikan stoples itu kepada Ye Xinglan di sampingnya. Kalian bisa menerapkan ini dulu, aku akan berjaga-jaga. Saat ini, rasa sakit yang dia rasakan sudah tidak sekuat lagi. Tang Wulin menopang dirinya. Kali ini, dia tidak berani lengah. Dia mengeluarkan tombak naga emasnya dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Gua besar. Old Demon Nightmare muncul dari bayang-bayang. Ada bola kristal besar dengan diameter 1 meter di dalam gua. Bayangan berkedip dan menari di dalamnya. Bukankah ini tepatnya kondisi Tang Wulin dan teman-temannya saat ini? Old Demon Blight berdiri di depan bola kristal. Dia mendecakkan lidahnya. Kejam, kamu benar-benar kejam. Bukankah kita setuju untuk menjadi lebih lembut? Bagaimana Anda bisa begitu kejam pada awalnya? Bagaimana jika mereka pingsan ketika mereka tidak bisa menerimanya? Kalau begitu kita tidak akan bersenang-senang. Old Demon Nightmare berkata dengan tajam, jangan beri aku sampah itu. Saya tahu betapa senangnya Anda. Apakah Anda pikir saya tidak mengenal Anda? Tentu saja, kami harus menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai dengan situasi yang berbeda. Karena orang-orang kecil ini bisa memasuki lembah dengan kekuatan mereka sendiri, daya tahan tubuh mereka pasti sangat bagus. Jadi, mari terus mencari batasan mereka secara perlahan. Mereka masih sangat naif sehingga lucu. Mereka percaya apapun yang Anda katakan. Old Demon Blight mencibir. Ini hanya 1 jam, tetapi Anda harus memberitahu mereka bahwa ini 2 jam. Salep apa yang baru saja Anda berikan pada mereka? Old Demon Nightmare tersenyum juga, senyum sinis. Kamu akan segera tahu. Tang Wulin adalah orang terakhir yang mengoleskan salep ke lukanya. Setelah dia mengoleskan salep, lukanya terasa dingin dan menyegarkan. Itu sangat menenangkan sehingga tak terlukiskan. Lukanya membengkak karena sakit. Namun, setelah dia mengoleskan salep, pembengkakannya secara mengejutkan mereda dengan cepat. Efek pendinginan benar-benar membantu meringankan rasa sakit. Su Lizhi, Xie, Ye Xinglan, dan Yue Zhengyu semuanya telah duduk. Ekspresi mereka lega. Pada saat ini, Ye Xinglan yang pertama kali mengoleskan salep pada lukanya bergerak-gerak sedikit. Rasanya gatal. Mungkinkah lukanya sudah sembuh? Itu terlalu cepat. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika ekspresi Su Lizhi juga berubah menjadi aneh. Dia telah mengoleskan salep pada lukanya tepat setelahnya. Ya, ini sangat gatal. Dia menggaruk lembut di sekitar lukanya. Dia telah memastikan untuk tidak menyentuh lukanya, tapi rasa gatalnya semakin parah. Tubuhnya mulai bergerak-gerak tak terkendali. Ini sangat gatal. Warna Tang Wulin memudar. Mungkinkah ini karena salepnya? Beberapa menit kemudian, lukanya mulai terasa sangat gatal. Rasa gatal itu begitu parah sehingga membuatnya ingin mencabik-cabik dirinya sendiri. Su Lizhi tidak bisa menghentikan tangannya untuk menggaruk tubuhnya. Pakaian di tubuhnya robek dalam waktu singkat. Darah mulai mengalir dari tubuhnya dari semua goresan. Tang Wulin mengertakkan gigi. Dia menahan rasa gatal dengan tekadnya yang kuat. Dia punya pikiran dan tanaman merambat Kaisar Blue Silver dilepaskan. Tanaman merambat dengan cepat membungkus lengan dan kaki rekan-rekannya dan menarik anggota badan mereka agar tidak menggaruk diri. Kapten, biarkan aku menggaruk diriku sendiri, biarkan aku menggaruk diriku sendiri. Ini terlalu gatal, aku tidak tahan lagi. Su Lizhi berteriak. Mereka mulai meratap. Ratapan itu berkali-kali lebih kuat daripada saat mereka kesakitan barusan. Rasa sakit itu lebih mudah untuk ditahan. Sebaliknya, tidak gatal. Rasa gatal yang hebat membuat tubuh semua orang bergerak-gerak. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya gemetar saat dia terus melepaskan lebih banyak tanaman merambat Blue Silver Emperor. Mereka tidak hanya melilit anggota tubuh rekan-rekannya tetapi juga menyumpal mulut mereka untuk mencegah mereka menggigit lidah mereka dari rasa gatal yang tak tertahankan. Bagaimana pelatihan militer ini? Ini hanyalah penyiksaan yang tidak manusiawi. Tidak heran mereka disebut setan. Mereka adalah iblis sejak awal. Penderitaan yang hebat membuat semua orang mengejang dengan hebat. Rasa gatal itu berlangsung selama 30 menit penuh. Ketika rasa gatal berangsur-angsur mereda, semua orang hampir terkesiap.
Kondisi Su Lizzie dan Su Xiaoyan adalah yang terburuk. Su Lizzie bahkan memberi kesan bahwa dia agak kurus. Tang Wulin terengah-engah. Baru sekarang dia perlahan melepaskan tanaman merambat Blue Silver Emperor-nya dan mengumpulkan semua orang di dekatnya. Su Lizzie dan Su Xiaoyan tampak sangat pucat saat mereka diambang kesadaran. Kondisi Xie Xie sedikit lebih baik dari mereka saat dia bersandar pada Yuanen Yehui. Yue Zhengyu pucat saat dia memeluk Su Xiaoyan. Kondisinya tidak akan seburuk ini seandainya dia tidak menghabiskan kekuatan hidupnya secara berlebihan sebelumnya. Daya tahan tubuhnya juga melemah secara alami. Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui masih bisa mempertahankan kesadaran mereka. Namun, tubuh mereka masih sering mengejang dan sedikit gemetar. Tang Wulin memegang tombak naga emas di tangannya. Dia terus mengisi kembali staminanya dengan menyerap sumber kehidupan di udara melalui nafasnya yang dalam. Sebagai kapten, dia harus mengatasi semua rintangan apapun yang terjadi. Dia masih harus melindungi rekan-rekannya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa tampilan kekuatan Old Demon Nightmare telah memberi mereka pelajaran yang dipelajari dengan baik, dan itu adalah tidak pernah sepenuhnya mempercayai seseorang apapun yang terjadi. Mereka juga harus selalu waspada setiap saat. Tidak buruk, kamu melakukannya lebih baik dari yang kubayangkan. Kamu pasti lapar, makanlah. Old Demon Nightmare muncul entah dari mana. Dia membawa wadah makanan besar di tangannya dan berjalan ke arah mereka. Ia membuka wadah makanan yang memiliki 8 tingkat. Setiap tingkat diisi dengan makanan lezat yang berbeda. Bahkan ada buah-buahan. Old Demon Nightmare menempatkan makanan di depan mereka. Kemudian, dia tersenyum dan membuat isyarat mengundang. Dia berbalik dan menghilang. Saat dia melihat makanan, hati Tang Wulin goyah. Dia suka makan, dan dia baru saja menghabiskan banyak energi sekarang. Ketika dia dihadapkan pada begitu banyak makanan lezat, dia memiliki keinginan yang kuat untuk membayar makanan tersebut. Namun, haruskah dia menagih? Siapa yang tahu jika makanan itu diracuni? Mereka baru saja selamat dari cobaan yang hampir merenggut nyawa mereka. Jika itu terjadi lagi, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Dia tidak mau makan. Terlepas dari seberapa menarik atau indahnya makanan itu, dia tidak akan menyentuhnya. Hati Tang Wulin terus memberitahunya bahwa kali ini tidak akan menyiksa, bahwa makanannya bisa dimakan. Namun, jika dia mempercayai Old Demon Nightmare kali ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang tahu apakah dia akan menguji mereka lagi? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, kita tidak akan menyentuh apapun yang dibawa oleh Old Demon Nightmare. Waspada saat Anda memulihkan stamina. Kalian bisa istirahat, aku akan jaga. Jika Anda lapar, makanlah sebagian dari ransum lapangan terlebih dahulu. Saat Su Lizzie pulih, dia bisa membuat roti untuk semua orang. Ye Xinglan mengangguk. Cahaya bintang meledak dari tangannya. Bintik-bintik cahaya bintang jatuh dan memotong makanan menjadi beberapa bagian. Tang Wulin bertukar pandang dengannya. Dia mengerti bahwa ini adalah cara dia memperkuat keyakinannya. Membuang-buang makanan adalah tindakan yang memalukan. Saya dapat bersumpah atas nama baik saya sendiri bahwa tidak ada makanan yang saya berikan kepada Anda yang busuk. Daya tahan mentalmu sangat lemah. Suara mencemooh Old Demon Nightmare terdengar. Tang Wulin tidak tergerak. Saat kau memberi kami obat penawar saat itu, nama baikmu sudah ternoda. Mulai sekarang, kami tidak akan percaya satu kata pun yang Anda ucapkan. Karena pelatihan militer kami mengharuskan kami untuk bertahan di tempat ini selama 2 tahun, kami hanya harus melakukan yang terbaik. Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri karena kami. Gua besar. Mereka sudah terbiasa begitu cepat. Dan mereka terlihat sangat bertekad. Kata Old Demon Blight dengan wajah penuh keterkejutan. Old Demon Nightmare mengangkat bahu. Terus, ini baru permulaan. Itu hanyalah makanan pembuka. Ada banyak hidangan utama yang menunggu mereka setelah ini. Di bawah pengawasan ketat Tang Wulin, stamina dan kekuatan jiwa rekan-rekannya berangsur-angsur pulih. Old Demon Nightmare tidak muncul lagi. Mereka bergiliran istirahat. Dengan bantuan tambahan dari Recovery Pop Buns Su Lizzie, semua orang berhasil mendapatkan kembali kondisi terbaiknya. Ini adalah keistimewaan membawa master jiwa alat tipe makanan. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan. 820